Babak 851, pertarungan singkat dengan Jiren. Tidak lama setelah Battle of Gods dimulai, Universe 4 sudah tersingkir, dan dengan Pretila disingkirkan dari arena oleh Beerus, hanya 7 Gods of Destruction yang tersisa dalam kompetisi. 5 alam semesta terlenyap dalam waktu yang begitu singkat, bisa dibayangkan intensitas pertarungannya, dan itu juga menggambarkan kekuatan para dewa penghancur yang tetap berada di arena. Sebenarnya mudah untuk dipahami karena manusia bertopeng dari Universe 1, Bowman dari Universe 8, Xiaya dari Universe 10 dan Jiren dari Universe 11 bukanlah orang-orang sederhana, sehingga tidak mengherankan jika mereka melenyapkan dewa penghancur lainnya. Itu 4, ditambah Beerus yang melenyapkan Pretila, yang berarti 5 dewa penghancur telah dilenyapkan. Total ada 12 dewa penghancur, dan mereka dibagi menjadi 6 kelompok untuk bertarung, jadi ada satu kelompok yang belum ditentukan pemenang atau pecundangnya. Tentu saja, mungkin juga 2 dewa penghancur lainnya hanya menonton, tapi kecil kemungkinannya karena semua dewa penghancur mengetahui nilai waktu, dan jika mereka tidak mengalahkan lawan yang relatif mudah di awal, mereka akan melewatkannya, kesempatan untuk mencetak poin jika mereka menghadapi lawan yang sulit di kemudian hari. Setelah mengalahkan Pretila, Beerus menarik napas dalam-dalam, tapi sebelum dia bisa beristirahat, sosok lain memasuki pandangannya. Beerus, sepertinya kamu tidak dalam kondisi yang baik. Melihat penampilan Beerus yang terluka parah, dewa penghancur yang mirip ikan dari alam semesta 12 memperlihatkan giginya yang tajam dan menyeringai jahat. Di antara 7 dewa penghancur yang tersisa, manusia bertopeng dari alam semesta 1 terlalu misterius, dan dewa penghancur yang mirip ikan, Giin, tidak ingin gegabah memprovokasi seseorang yang identitasnya tidak dia ketahui, dan Bowman dari alam semesta 8 adalah orang yang sangat kejam, dan Xiaya dari Universe 10 dan Jiren dari Universe 11 tampaknya juga tidak mudah untuk dihadapi. Hanya menyisakan dewa penghancur dari alam semesta 5 dan alam semesta 7 yang menjadi sasaran empuk. Sebelumnya, Giin sudah pernah bentrok dengan God of Destruction dari Universe 5 dan keduanya berimbang. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan lawannya, dia tidak mampu melakukannya saat ini. Sementara pertarungan Beerus telah berakhir, sehingga Giin tanpa ragu memilih untuk mengakhiri pertarungannya dengan dewa penghancur dari Universe 5 dan memilih Beerus yang baru saja melakukan pertarungan berdarah sebagai lawannya. Ungkapan, memanfaatkan situasi genting seseorang, menjadi jelas pada saat ini. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, Giin memiliki peluang untuk mengalahkan Beerus yang akan memberinya 10 poin. Melihat dewa kehancuran alam semesta 12 yang tiba-tiba muncul, wajah Beerus berubah muram dan matanya tampak memancarkan tatapan dingin ketika dia dengan dingin berkata, bahkan jika aku tidak dalam kondisi terbaikku, tidak mudah untuk mengalahkanku. Petik 2. Hehe, itu sulit untuk dikatakan. Giin menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mulai menyerang tanpa peringatan. Cahaya merah darah bersinar di tangannya, dan peluru energi yang tak terhitung jumlahnya membubung ke udara seperti bunga sakura dan menyerang Beerus. Bajingan, tubuh Beerus dengan cepat mundur. Melihat serangan pihak lain perlahan mendekatinya, wajah Beerus menjadi lebih suram, dan dia dengan marah mengeluarkan raungan. Tubuhnya, yang belum sempat pulih setelah pertarungan dengan Kuitela, sekali lagi meletus dengan energi yang luar biasa. Hanya dengan satu ketukan jari kakinya, dia dengan cepat mundur seperti bintang jatuh. Ledakan, ledakan, bola api yang sangat besar membubung ke langit seperti terik matahari yang menggantung di atas kepala, lalu tiba-tiba meledak. Aku belum mendapatkan 1 poin pun, kamu tidak akan membiarkanku kembali dengan tangan kosong, kan? Giin menyeringai aneh saat ini, mengikuti Beerus dari dekat. Giin, aku jamin kamu akan menyesal suatu hari nanti. Beerus mengertakkan gigi karena marah, tapi begitulah pertempuran dewa. Dalam Battle Royale tidak ada yang menandingi keadilan, yang terpenting adalah menjatuhkan lawan. Dengan suara angin yang tajam, Beerus melambaikan tangannya di kehampaan, gerakan kedua orang itu sepertinya melebihi kecepatan cahaya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dan kemudian Beerus dan Giin mundur beberapa ribu meter sebelum dengan cepat bergegas menuju satu sama lain lagi. Pertarungan antara dewa penghancur seringkali kembali ke keadaan semula, sehingga sulit untuk membedakan detail spesifik dari pertarungan tersebut. Yang bisa dilihat hanyalah bola cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus muncul dan kemudian menghilang dengan cepat. Bang, 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 setelah suara tabrakan, kehampaan tampak seperti terkoyak dan angin puyuh yang tak berujung menyebar ke segala arah. Bang, 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 tinju kuat Beerus mendarat di wajah Giin, dan Giin juga dengan kuat memukul perut Beerus sebelum mengangkat kakinya dan menendang Beerus dengan kuat, membuatnya terbang. Kedua pria tersebut menghilang dan muncul kembali, keringat dan darah mereka terus-menerus menetes seiring dengan kondisi mereka yang semakin memburuk. Mereka tersentak dan saling memandang. Hehe, Giin, tinjumu tidak cukup kuat. Cukup untuk melawanmu. Tatapan Giin terasa dingin saat dia menatap Beerus. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu masih bermimpi. Beerus berteriak dan terlibat pertarungan jarak dekat dengan Giin. Namun kenyataannya, Beerus, yang telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik, berada dalam posisi yang dirugikan. Saat ini, di sisi Universe 7, Whis, bersandar pada tongkat kerajaan, menyaksikan pertarungan antara Beerus dan Giin. Melihat Beerus dan Giin berimbang, dia sedikit mengernyit. Situasi Beerus sama sedang tidak bagus. Maksudmu Beerus sama akan kalah? Goku yang tidak bisa melihat dengan jelas pertarungan antara Beerus dan Giin, bertanya langsung pada Whis. Whis berkata,
Jika ini adalah situasi normal, Virus Sama mungkin belum tentu kalah banyak dari Gin Sama, tapi masalahnya sekarang adalah Virus Sama baru saja melalui pertarungan dan tidak dalam kondisi prima. Kini, keduanya terlihat berimbang dan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Terlebih lagi, serangan Virus Sama jauh lebih tajam daripada serangan Gin Sama, tapi semakin terlihat seperti ini, semakin banyak Virus Sama mengerahkan seluruh usahanya. Keadaan yang tampaknya seimbang ini tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Lalu apa yang harus dilakukan? Virus Sama tidak boleh kalah. Orang-orang di Universe 7 panik. Kecuali Miers dan Android 18, yang lain tidak tahu tentang hak pengecualian pada Universe 10. Mereka hanya berpikir jika God of Destruction Virus kalah dalam pertandingan, Universe 7 akan menghadapi nasib yang sama seperti yang lain dan terhapus. Oleh karena itu, semua orang menjadi tegang. Tidak ada yang bisa kita lakukan juga, jadi mari kita menontonnya dengan tenang. Whis melirik Miers dan yang lainnya dan berkata dengan lembut. Kami hanya bisa melakukan ini. Meskipun mereka merasa tidak berdaya, mereka tidak bisa mengganggu pertarungan di arena dan hanya bisa diam-diam menyemangati Virus dengan gugup. Berbeda dengan Universe 7 yang gugup, di sisi Universe 4, God of Destruction Kui telah sangat berharap Virus kalah. Melihat Virus diserang terus-menerus oleh Gin dan berisiko dikalahkan, Pretila tidak bisa menahan perasaan gembira dan dengan dingin berkata, Virus, makanan penutupmu sudah cukup. Hasilmu tidak akan lebih baik dari hasilku. Namun, mengingat kembali bagaimana Universe 4 sudah tertinggal 13 poin dari Universe 7 karena Battle of Mortals, dan sekarang mereka sekali lagi menderita kekalahan dalam Battle of Gods, Kui telah mulai merasa sedikit tidak nyaman. Itu semua karena alam semesta 7. Jika bukan karena mereka yang menyeret Ganos dan yang lainnya, bagaimana alam semesta 4 bisa tertinggal sejauh ini? Pada saat ini, Pretila benar-benar lupa bahwa dialah yang pertama kali memprovokasi Universe 7 dan menyalahkan Virus dan yang lainnya. Di sisi lain, setelah mengalahkan God of Destruction Hellas of Universe 2, Siaya juga mencari lawan berikutnya. Saat ini, sosok merah menarik perhatiannya. Itu dia, Jiren dari Universe 11. Siaya terkejut sesaat, namun melihat Jiren sepertinya juga belum menemukan lawan, tiba-tiba dia mendapat ide dan senyuman terbentuk di wajah tampannya. Tiba-tiba, tubuhnya berkedip beberapa kali dan dia muncul di samping Jiren. Dengan suara hembusan udara, dia dengan santai melancarkan serangan energi. Jiren menjadi waspada begitu Siaya muncul. Menyadari serangan Siaya, mata hitamnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah dan kekuatan besarnya menyebar, membentuk perisai energi transparan di sekujur tubuhnya. Dengan suara retakan, seolah-olah arus energi yang kuat telah menyentuh sebuah konduktor dan menghasilkan pelepasan yang dahsyat, namun hal itu tidak bertahan lama karena energi tersebut menghilang seiring dengan distorsi ruang. Menarik, mata Siaya berbinar dan dia terus menguji Jiren sambil tersenyum. Gedebuk, tabrakan dahsyat meledak dengan suara tumpul, angin bertiup kencang. Waktu seolah berhenti. Jiren mengulurkan lengannya untuk memblokir tendangan Siaya, tetapi saat lengan dan kakinya bertabrakan, Siaya tersenyum dan wajah Jiren menunjukkan ekspresi terkejut. Bang! Kekuatan tendangan Siaya melebihi ekspektasi Jiren, membuatnya merasakan sensasi tenggelam di hatinya. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan kakinya tenggelam ke tanah. Meski begitu, tubuhnya mundur beberapa puluh meter sebelum dia bisa menghilangkan kekuatan tendangannya. Melihat jurang yang dalam di tanah mulus dan rasa sedikit mati rasa di lengannya, ekspresi tenang Jiren akhirnya berubah dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Puncak alam ilahi tingkat ketiga, tingkat puncak dewa penghancur. Jiren, kamu memang luar biasa di antara semua dewa penghancur. Siaya tersenyum pada Jiren. Setelah pertukaran singkat, dia sudah mengetahui kekuatan Jiren. Tentu saja, itu masih jauh dari Siaya, tapi sudah berapa lama sejak Jiren menjadi dewa penghancur dan dia sudah mencapai level puncak dewa penghancur. Perlu diketahui bahwa dia telah bertarung dengan malaikat kegelapan berkali-kali dan, setelah beberapa kali latihan, baru saja mencapai level ini. Namun, Jiren baru menjadi dewa penghancur selama 48 jam dan sudah mencapai level ini. Tidak heran dia mampu mencapai level dewa penghancur sebagai manusia sebelumnya, begitu dia mewarisi posisi dewa penghancur, dia langsung memahami alam dewa penghancur dan mencapai puncak dewa penghancur yang normal. Namun, Siaya tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, meski dia menghitung semuanya, dia baru berlatih selama beberapa dekade, jadi tentu saja yayasannya tidak bisa dibandingkan dengan monster seperti Jiren yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Bab 852, 4 orang. Kamu juga cukup kuat. Jiren menatap Siaya tanpa menggerakkan matanya, seluruh tubuhnya tegang. Keduanya hanya bertukar pukulan sederhana satu kali, namun hasilnya berakhir dengan Siaya berdiri tegak dan Jiren mengambil langkah mundur yang signifikan, yang menunjukkan bahwa Jiren belum bisa menandingi Siaya. Hal ini membuat takut orang-orang di alam semesta 11. Bagaimana mungkin dewa penghancur alam semesta 10 mampu mengalahkan Jiren secara langsung? Jiren seharusnya tidak terkalahkan di antara para dewa penghancur. Melihat Jiren dipukul mundur, Belmont tidak bisa lagi mempertahankan sikap riang seperti biasanya. Dia menjambak rambutnya yang sudah menipis dan berteriak keras-keras karena tidak percaya. Belmont, terlihat jelas dari hasilnya. Siaya sama mungkin berada di alam ilahi tingkat keempat, sama seperti Bomen sama, kata Angel Marcarita sambil menatap tajam ke arah Siaya dan Jiren di arena, suaranya dingin.
Tapi dia baru menjadi dewa penghancur dalam waktu singkat. Belmont tidak bisa menerima hasil ini sejenak. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Xia adalah seorang ahli di alam ilahi tingkat keempat. Secara umum, kekuatan dewa penghancur tidak akan jauh berbeda, dan mereka semua berada di alam ilahi tingkat ketiga. Bahkan dewa kehancuran veteran baru saja berada di puncak alam ilahi tingkat ketiga. Tingkat keempat alam ilahi adalah tingkat malaikat. Sama seperti manusia yang tidak dapat dengan mudah mencapai alam ilahi tingkat ketiga, dewa penghancur juga tidak dapat dengan mudah mencapai tingkat keempat. Namun faktanya ada di depan mereka. Kekuatan Jiren tidak diragukan lagi berada di puncak alam ilahi tingkat ketiga. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Jiren harus berada di level malaikat. Astaga, bagaimana Xia dari Universe 10 berlatih? Dia baru menjadi dewa penghancur selama 10 tahun dan dia sudah melangkah ke alam ilahi tingkat keempat dari tingkat ketiga. Kalian harus tahu bahwa Jiren pun membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai level puncak God of Destruction. Segera, Belmont memikirkan implikasi lebih lanjut dan wajahnya berubah secara dramatis. Sekarang ada dua orang di arena yang tampaknya berada di alam ilahi tingkat keempat, menambah tekanan lebih besar pada Jiren. Namun yang lebih meresahkan bagi Belmont adalah Jiren saat ini berhadapan dengan Xia, yang sangat berbahaya. Sejujurnya, Jiren adalah satu-satunya harapan untuk Universe 11. Untuk itu, Belmont bahkan tidak segan-segan pensiun dini dan mengirimkan Jiren yang berada di alam ilahi tingkat ketiga. Awalnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam ilahi tingkat ketiga, dia membuat Jiren memahami alam dewa penghancur tingkat ketiga dan kemudian ingin Jiren dapat mendominasi turnamen kekuasaan, tetapi sekarang tampaknya tujuan ini tidak tercapai, begitu mudah untuk dicapai. Belmont, kita harus mempersiapkan mental, Marcarita berkedip. Aku tahu. Belmont mengangguk dengan getir. Dia telah menghitung segalanya dan berpikir bahwa kekuatan Jiren sudah cukup untuk mengalahkan semua dewa penghancur, tapi dia tidak menyangka kenyataan akan begitu tidak terduga dan ada seseorang yang lebih baik lagi. Sekarang, apakah Jiren bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada pertarungan yang akan datang. Di arena, Xia tersenyum menatap Jiren, wajahnya yang dingin telah tersenyum sejak awal, sementara ekspresi Jiren serius, namun matanya yang besar juga menunjukkan niat bertarung yang gila. Seolah-olah telah merasakan niat bertarung pihak lain, Xia mengangguk dan berkata, alam ilahi tingkat ketiga cukup kuat, tetapi jika Anda belum melangkah ke tingkat keempat, Anda tidak akan tahu betapa menakutkannya tingkat keempat. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Ketika dia menghadapi malaikat kegelapan di puncak alam ilahi tingkat ketiga, dia bahkan tidak mampu bertahan beberapa gerakan. Jika bukan karena Kusu yang membantu di sisinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan gelombang penahan jahat untuk menyegel malaikat kegelapan, dan itu tentu saja karena alam malaikat kegelapan yang sangat tinggi. Seorang ahli di level Jiren paling banyak bisa menahan maksimal 100 gerakan Xia, tapi jika itu adalah virus, dia mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan 10 gerakan. Setelah saling memandang sejenak, Xia melancarkan serangan ke arah Jiren. Di puncak alam ilahi tingkat ketiga atau bahkan lebih tinggi, setiap gerakan kompak dan ringkas, kembali ke esensi. Khusus untuk Jiren dan Xia, yang masing-masing telah memahami alam yang tinggi dan mendalam, pertarungan mereka bahkan lebih mendalam dan bahkan dewa penghancur pun mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Dalam waktu singkat, Jiren telah bertukar serangan dengan Xia beberapa kali, dan setiap kali Xia tidak menggunakan jurus mematikan apapun, namun meski begitu, Jiren terus-menerus terpaksa mundur. Keduanya bertarung sambil mundur, dan dalam sekejap mata, Jiren terpaksa mundur beberapa kilometer. Kecepatan, tidak setara. Kekuatan, tidak mampu bertahan. Alam, hilang hanya sehelai rambut, belum lagi perbedaan level yang sebenarnya. Buk. Menghadapi serangan Xia yang semakin kuat, ekspresi Jiren sangat serius, tapi dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya dan terus mundur. Udara meratap. Akhirnya, setelah penyelidikan Xia berakhir, serangan kekuatan penuh turun. Tapi saat ini, sesosok tubuh menghalangi serangan Xia, dan mungkin mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Xia, Jiren dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang setelah pihak lain muncul. Oh, Xia berseru pelan, apakah kamu akan ikut campur dalam pertarunganku? Melihat orang yang muncul di hadapannya, Xia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba merasa tubuhnya dikurung oleh aura yang kuat, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Orang yang menghalangi Xia adalah Bowman dari Universe 8. Kemudian, dia mendengar Bowman berkata dengan ekspresi bersemangat, saya tidak pernah menyangka akan melihat sesama ahli alam ilahi tingkat 4 muncul di Battle of Gods. Ayo, kita bertarung dengan baik. Xia mengerutkan alisnya dan berkata, ini adalah kompetisi, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Awalnya aku sangat memikirkan Jiren, tapi penampilanmu membuatku berubah pikiran. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Menghadapi kekeras-kepalaan Bowman, Xia sedikit marah. Persaingan ini menyangkut kelangsungan hidup alam semesta. Bukankah seharusnya mereka terlebih dahulu mengurus dewa penghancur yang lemah? Tapi Bowman ini mengabaikan dewa penghancur yang lemah dan langsung mendatanginya. Mungkin di matanya, yang kuat dan yang lemah semuanya sama, hanya sekelompok yang lemah. Baik, karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Ekspresi sedingin es muncul di wajahnya, dan niat bertarung yang tenang melintas di mata Xia. Dalam sekejap,
Keduanya menghilang, dan hanya suara dentuman, dentuman terus-menerus yang terdengar, serta ledakan mengejutkan yang membubung ke langit. Setelah pertarungan keduanya, seluruh alam nul tampaknya terpengaruh, ikut gemetar. Ledakan, seberkas cahaya berkilauan melintas, dan kehampaan tiba-tiba runtuh ke dalam sebelum pecah dengan hebat. Untuk sesaat, materi kacau di sekitar terkoyak dengan keras dan didorong keluar oleh suatu kekuatan, dan tak lama kemudian sebuah ledakan terjadi di kedalaman kehampaan. Ini adalah kekuatan alam ilahi tingkat keempat. Dengan suara keras, Siaya dan Bomen bertabrakan sebelum terpisah ratusan meter satu sama lain. Sekarang, pemanasan telah selesai, dan dari tabrakan mereka sebelumnya, mereka secara kasar telah memahami level satu sama lain. Sekarang saatnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dengan suara swoosh, dua busur listrik ditembakkan dan ditembakkan ke arah satu sama lain. Bang! Suaranya memekakkan telinga. Tabrakan hebat itu menggemparkan seluruh tempat kompetisi. Setelah bertukar pukulan, Siaya dan Bomen mundur beberapa langkah satu sama lain, lalu mereka saling memandang, keduanya menunjukkan ketakutan dan keterkejutan. Kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya, kata Bomen dengan suara rendah setelah hening lama. Kamu juga. Siaya menatap Bomen dengan intens. Di kursi penonton, semua dewa penghancur yang tersingkir menjadi tercengang, ngeri melihat efek mengerikan dari pertempuran yang terjadi antara Siaya dan Bomen. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Itu terlalu menakutkan, serangan biasa dari salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat mereka pingsan. Bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Sidra, dewa penghancur kurcaci yang duduk di tribun, berkata dengan kaget, menyadari untuk pertama kalinya bahwa mereka semua tidak dapat menahan kekuatan gabungan Siaya dan Bomen. Alam ilahi tingkat 4, itu pasti alam ilahi tingkat 4. Mereka berdua berada di alam ilahi tingkat 4. Aku belum pernah melihat dewa penghancur sekuat ini sebelumnya. Dewa penghancur yang tersisa semuanya menghela nafas. Pada saat ini, manusia sama sekali tidak dapat bergabung dalam percakapan bahkan dengan mata tajam mereka tidak dapat melihat apapun. Di masa lalu, dewa penghancur umumnya berimbang dan memiliki tingkat kekuatan yang relatif seimbang. Meskipun beberapa dari mereka sangat kuat, mereka tidak lebih kuat dari yang lain. Namun kemenangan telak seperti yang diraih Siaya dan Bomen belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, Likir, mantan dewa penghancur alam semesta 8, menjadi cemas dan segera mengirimkan pesan kepada Bomen. Bomen, tolong kesampingkan pertarunganmu dengan dewa penghancur dari alam semesta 10 untuk saat ini dan kalahkan dewa penghancur lainnya terlebih dahulu. Bomen, tolong pikirkan tentang kehidupan tak berdosa orang-orang di Universe 8. Tampaknya kata-kata Likir berpengaruh, karena setelah bentrokan telapak tangan lainnya, Siaya dan Bomen mundur satu sama lain. Mata Bomen melihat sekeliling sejenak sebelum dia tiba-tiba terbang ke arah lain. Melihat Bomen mundur, Siaya diam-diam mengamati area tersebut dan menekan niat bertarung di dalam hatinya. Dia melepaskan gelombang energi dari telapak tangannya dan bergumam dalam hati, tidak apa-apa jika kamu pergi. Aku akan menangani dewa penghancur yang tersisa terlebih dahulu dan menemuimu nanti. Dia kemudian berbalik ke arah lain untuk menemukan target berikutnya. Pada saat yang sama, di sisi lain dari arena yang luas, pertarungan antara dewa penghancur virus dan dewa penghancur yang mirip ikan juga hampir berakhir. Dengan gelombang energi yang mempesona, virus dengan enggan meninggalkan arena. Meski berhasil mengalahkan virus, kondisi God of Destruction Giin juga sedang tidak baik. Dia terlihat memegangi lengannya yang terkulai kesakitan, wajahnya terlihat semakin seram. Tapi keberuntungan adalah hal yang aneh. Giin, yang seharusnya senang bisa mengalahkan virus, tampak sedih di saat berikutnya, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh keberuntungannya. Sosok kekar Jiren muncul di hadapannya, dan tentu saja Giin tidak bisa menahan diri sama sekali terhadap Jiren. Maka dengan rentetan serangan cepat dari Jiren, Giin pun mengikuti jejak virus dan tersingkir. Seperti virus, mereka masing-masing mengalahkan satu lawan, jadi pengurangan skor mereka membatalkan satu sama lain dan mereka tidak mendapatkan poin apapun. Di sisi lain, Bomen yang telah meninggalkan pertarungannya dengan Siaya, menemukan dewa penghancur arak dari alam semesta 5, dan tentu saja, arak tersingkir. Oleh karena itu, ketika Siaya melihat sekeliling, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak memiliki lawan lagi. Pada tahap kompetisi ini, hanya tersisa 4 orang di seluruh arena, pria bertopeng perunggu dari Universe 1, Bomen dari Universe 8, Siaya dari Universe 10, dan Jiren dari Universe 11. Kompetisi hanya berlangsung selama beberapa menit, dan dewa penghancur yang lebih lemah sudah tersingkir dengan sangat cepat. Bab 853. Di tempat tersebut, Siaya menatap tajam ke arah 3 dewa penghancur lainnya yang tersisa di arena, dan mengurutkan kekuatan mereka berdasarkan situasi di medan perang dan penyelidikannya terhadap mereka. Tidak diragukan lagi, kekuatan Jiren adalah yang paling lemah di antara ketiga orang ini dan juga yang paling tidak mengancam Siaya. Meskipun ia termasuk dalam kelompok paling kuat dari semua dewa penghancur di tingkat puncak masih tidak dapat mempengaruhi Siaya. Berikutnya adalah Bomen, dengan interaksi singkat sebelumnya, Siaya yakin kekuatan pihak lain tidak kalah dengan miliknya dan merupakan lawan yang tangguh bagi Siaya. Yang terakhir adalah orang misterius yang memakai topeng perunggu.
Latar belakangnya paling misterius, bahkan identitas aslinya pun tidak diketahui. Namun dari cara dia dengan mudah mengalahkan dewa penghancur alam semesta 3 sebelumnya, saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan Bowman. Kalau begitu, mungkin ada 2 ahli alam ilahi tingkat keempat di antara mereka. Siaya membuat keputusan ini, dan niat bertarungnya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melirik orang misterius bertopeng perunggu yang perlahan mendekatinya. Di arena luas ini, orang bertopeng terlihat cukup tenang. Kalau begitu, mari kita konfirmasikan. Dengan pemikiran ini, Siaya melangkah maju dengan cepat, tubuhnya berkedip, dan dia muncul di depan orang misterius itu. Tanpa berkata-kata lagi, Siaya memulai serangan. Dengan suara keras, cahaya putih menyala dan suara hembusan udara terdengar. Menghadapi serangan Siaya, orang bertopeng perunggu itu sepertinya sudah bersiap. Dia dengan berani mengambil langkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah Siaya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan angin puyuh yang tajam meletus di titik tumbukan, menyebar seperti ribuan helai sutra, padat dan mengguncang seluruh kehampaan. Setelah serangan cepat, Siaya tidak berlama-lama tetapi dengan cepat mundur, menjauh dari jarak yang cukup jauh. Kemudian, dia berdiri jauh dari orang bertopeng perunggu itu, menatap lawannya. Seperti yang diharapkan, orang bertopeng perunggu ini juga berada di alam ilahi tingkat keempat, dan tidak lebih lemah dariku. Dia menggoyangkan lengannya yang sedikit gemetar, ekspresinya menjadi serius. Orang bertopeng perunggu tidak puas hanya dengan diuji, jadi, tubuhnya mengeluarkan lingkaran cahaya ungu muda dan dia dengan cepat menghilang dari posisi aslinya. Bunyi buk, 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 bayangan kabur muncul di mana-mana. Mata Siaya tertuju pada posisi lawan yang menghilang, pupil matanya terus bergerak. Dia hampir secara naluriah bereaksi dan mundur, menghilang ke dalam kehampaan dan membubung tinggi ke langit. Dilihat dari ketinggian, pemandangan di bawah terlihat sepenuhnya. Namun, lawan Siaya, pria bertopeng perunggu, juga sangat kuat. Tanpa dia sadari, dia telah tiba di belakang Siaya, melancarkan serangan sengit dari belakang. Saat serangan itu hendak mengenai Siaya, dia dengan tenang menenangkan diri. Dia, yang telah sepenuhnya memahami ultra insting, seperti peri yang gesit. Sudut mulutnya melengkung dan dia tiba-tiba menembakkan gelombang energi ke arah yang berlawanan menuju kehampaan. Tinju naga, tanpa menahan apapun, seekor naga emas yang tampak hidup naik ke udara, menembus kehampaan, dan bertabrakan langsung dengan pria bertopeng perunggu. Retak, seolah ruang telah hancur, sekuntum bunga berumur pendek tiba-tiba mekar di kehampaan. Kecepatan reaksi pria bertopeng perunggu itu juga cepat. Dia segera menutupi dadanya dengan tangannya begitu dia diserang, cahaya ungu muda tiba-tiba bersinar. Kamu bereaksi begitu cepat dan memblokir tinju nagaku, kekuatanmu setidaknya berada di tingkat menengah atas dari alam ilahi tingkat keempat. Saya ingin tahu berapa banyak serangan saya yang dapat Anda terima. Wajah Siaya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia terus mengayunkan tinjunya ke arah kehampaan. Pekikan, dia bisa merasakan tinjunya menyentuh sesuatu yang padat. Kabut tanpa batas muncul di langit, dan kabut tipis inilah yang menghalangi beberapa serangan Siaya. Bang, 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 ledakan. Satu demi satu, tabrakan terjadi dengan ledakan dahsyat. Udara dikompresi hingga maksimal sebelum meledak secara tiba-tiba, dan tak lama kemudian, arena kokoh itu menjadi penuh lubang, dan mengikuti angin kencang, awan debu tebal membubung ke langit. Siaya dan orang bertopeng perunggu terus muncul dan menghilang, membuatnya pusing untuk melihatnya. Di kursi penonton, para dewa penghancur yang tersingkir melihat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan mereka, membuat mereka merasa malu. Di sisi lain, pertarungan Bowman dan Jiren juga sedang berlangsung. Tampaknya level Jiren tidak memenuhi persyaratan Bowman, sehingga Bowman tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sepanjang pertarungan. Saat melawan Jiren, mata cerah Bowman juga sesekali melihat ke arah Siaya dan pria bertopeng di langit. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, aku akan sangat kecewa, terdengar suara berat Jiren. Kedua matanya yang besar menatap Bowman dengan cermat. Jika Bowman masih menahan diri dalam pertarungan ini, itu akan menjadi penghinaan baginya. Haha, kamu ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Kalau begitu, aku akan menurutinya. Kata-kata Bowman dipenuhi dengan sikap mendominasi, lalu nadanya menjadi serius, dan dalam sekejap, seluruh sikapnya berubah. Dia memancarkan aura yang mengesankan dan mengintimidasi dan hanya menatap matanya membutuhkan keberanian yang tak terbatas. Bang, angin puyuh langsung muncul di tanah dan sosok Bowman menghilang dari pandangan. Ledakan, terkadang dengan kaki dan terkadang dengan tinju, serangannya berurutan dan sengit. Serangan Bowman seperti gelombang yang bergelombang, tak terbendung, dan menumpuk lapis demi lapis. Ketika mereka sampai di Jiren, dia tidak akan mampu melawan mereka sama sekali. Menghadapi serangan Bowman yang mendekat, otot Jiren menegang. Dengan suara retakan, dia melepaskan kekuatannya dan bergerak dengan cepat dan lincah. Namun Bowman dengan tegas memblokir jalan keluarnya dan dari gelombang demi gelombang serangan Bowman, Jiren merasakan tekanan yang berat. Lawan ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia belum bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya merah yang aneh, dan kekuatan mental yang sangat besar meledak. Mengikuti nalurinya yang kuat, tubuh Jiren secara naluriah bergerak. Tapi Bowman terlalu kuat. Dia dengan cepat melangkah maju, dan ketika dia hanya berjarak 3 meter dari Jiren, dia dengan kuat menginjak tanah, langsung menyebabkan kerikil kecil memantul, dan kemudian dia meninju.
Dalam sekejap, cahaya menyilaukan yang memabukkan mata menembus kehampaan. Di depan tinju yang mendominasi dan tak terkalahkan ini, segala sesuatu yang indah kehilangan kilaunya. Huosh! Aura kuat keluar dan asap mengaburkan pandangan. Tetes, tetes, darah menetes ke tanah. Kepala Jiren terkulai ke bawah, kedua matanya bersinar merah. Di depannya, lengan Bomen dipegang erat oleh Jiren, dan cahaya ungu samar memancar dari sela-sela telapak tangan mereka. Serangan Bomen justru diterima oleh Jiren. Tapi dia juga membayar harga yang mahal, seolah kekuatan mentalnya mendapat kejutan, 7 lubang Jiren berdarah. Melepaskan tangannya, Bomen mundur beberapa meter dan berkata dengan kagum, kamu adalah dewa penghancur pertama yang dapat menerima seranganku secara langsung. Jika diberi waktu yang cukup, mungkin bahkan naik ke alam ilahi tingkat keempat tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Kalau tebakanku benar, kamu baru saja menggunakan telekinesis kan? Melihat kondisimu, ini adalah serangan balik dari negara adidaya, dan pikiranmu telah terluka parah. Uhuk, saya tidak berpikir bahwa alam ilahi tingkat keempat akan begitu kuat. Jiren memuntahkan seteguk darah, pikirannya terasa lesu. Bomen tertawa, karena ini adalah alam yang sama sekali berbeda. Ketika Anda memahaminya, Anda akan mengetahui luasnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Jiren. Jiren tersenyum pahit, saat ini dia memang bukan tandingan alam ilahi tingkat keempat. Astaga, saat gelombang energi yang terang dan cemerlang menerobos awan, Jiren terbawa oleh gelombang energi tersebut dan muncul kembali di ruang tunggu alam semesta 11. Marcarita, cepat sembuhkan luka Jiren, teriak Belmont sambil menegakkan tubuh Jiren. Oke. Kekuatan suci berwarna biru muda muncul dan menyembuhkan luka Jiren. Maaf, saya tidak bisa memimpin Universe 11 sampai akhir, kata Jiren lemah. Belmont menghela nafas, tidak bisa menyalahkan Jiren. Ah, sudahlah, siapa yang mengira bahwa begitu banyak ahli alam ilahi tingkat keempat akan muncul dalam kompetisi. Itu hanya nasib buruk. Kupikir dengan kamu sebagai dewa kehancuran, hasil kompetisinya pasti, tapi aku tidak menyangka akan banyak hal tak terduga yang terjadi. Hasil akhir dari Universe 11 ada di tangan takdir, kata Jiren. Belmont tidak tahu harus berkata apa, karena kemunculan para ahli di alam ilahi tingkat keempat dalam pertempuran dewa adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan sebelum hari ini. Saat ini, Tokpo terbatuk, menarik perhatian semua orang dan berkata, Belmont sama, saya rasa kita tidak perlu khawatir lagi. Saya baru saja menghitung dan poin kami cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar. Apa katamu? Belmont tertegun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tunggu, Belmont menghitung dalam diam untuk beberapa saat, dan setelah selesai, dia tampak terkejut dan wajahnya berseri-seri karena bahagia. Dia kemudian melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Itu benar, dengan poin Jiren, Universe 11 memiliki total 11 poin. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar. Dalam Battle of Mortals, skor akhir Universe 11 hanya 1 poin yang tidak seberapa dan imbang dengan Universe 6 di posisi ke-6. Namun, dalam Battle of Gods, Jiren mengalahkan God of Destruction dari Universe 9 dan Universe 12, lalu dikurangi 10 poin sejak dia tersingkir, sehingga tersisa total 10 poin. Menambahkan dua skor ini bersama-sama, skor total akhir Universe 11 adalah 11 poin. Skor tersebut melampaui skor tertinggi 8 poin yang diraih Universe 7 di Battle of Mortals. Dalam pertempuran dewa, selain Jiren, Xiaya, Bomen, dan pria bertopeng perunggu, satu-satunya orang yang mengalahkan dewa penghancur lainnya dan mendapat poin adalah Beerus dan Gin, namun mereka berdua mendapat 0 poin karena eliminasi mereka sendiri. Terlepas dari hasil akhirnya, 11 poin Universe 11 melampaui skor tertinggi Universe 7 sebelumnya dan menempatkan mereka di posisi keempat dengan aman. Tak disangka, hanya dengan 11 poin, Universe 11 mampu mengamankan posisi 4 besar. Babak 854, identitas pria bertopeng perunggu. Hampir saja. Jika Beerus atau Gin mengalahkan satu lagi dewa penghancur, alam semesta 11 akan musnah. Mengetahui skor alam semesta mereka, Belmont merasakan gelombang ketakutan. Untungnya, Gin lah yang menang dalam pertarungan melawan Beerus. Jika tidak, jika Universe 7 memperoleh tambahan 10 poin, Universe 11 akan tersingkir dari posisi keempat. Ya, itu sangat berbahaya. Pada titik ini, baik Tokpo dan Dispo menunjukkan ekspresi lega di wajah mereka. Keberuntungan mereka terlalu bagus, semua berkat Jiren yang mengalahkan dua dewa penghancur. Memang benar, itu adalah keberuntungan. Jika Beerus tidak kalah dari Gin, dan jika Bomen tidak melakukan intervensi, membiarkan Jiren melarikan diri dari pertarungannya dengan Xiaya, yang kemudian mengalahkan Gin, selama salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, Beerus mencetak gol atau Jiren tidak mengalahkan dewa penghancur kedua, skor alam semesta 11 akan lebih rendah daripada alam semesta 7, dan hasilnya pasti tereliminasi. Sekarang tidak perlu khawatir, Universe 11 telah mengalahkan Universe 7, pencetak gol terbanyak Battle of Mortals, dan bahkan jika situasinya memburuk, mereka akan tetap berada di posisi keempat. Xiaya, Bomen, dan pria bertopeng perunggu, masing-masing mewakili Universe 10, Universe 8, dan Universe 1, masing-masing mencetak 5 poin, 0 poin, dan 6 poin di Battle of Mortals. Pada titik ini, jika dijumlahkan dengan skor pertempuran dewa, skor ketiga alam semesta masing-masing akan menjadi 15 poin, 30 poin, dan 16 poin.
Di antara ketiganya, jika Universe 10 atau Universe 1 dikalahkan, mereka akan kehilangan 10 poin. Saat itu, Universe 11 akan mendapat 11 poin, dan mungkin ada peluang untuk memperebutkan tempat ketiga. Tentu saja, jika kedua alam semesta lainnya tersingkir, skor dan pengurangannya akan dibatalkan, dan alam semesta 11 akan tetap berada di posisi keempat. Selain bersukacita, Belmont juga merasa bersyukur karena telah menyerahkan posisi Dewa Penghancur kepada Jiren tepat pada waktunya. Saat anggota alam semesta 11 sedang menikmati keselamatan mereka, beberapa pejuang kuat dari alam semesta lain masih terkejut akibat pertempuran antara Jiren dan Bowman. Mereka tidak terkejut dengan kekuatan Bowman, karena itu tidak lagi mengejutkan, tetapi oleh fakta bahwa Jiren mampu menahan begitu banyak serangan dari ahli alam ilahi tingkat keempat. Meskipun dia akhirnya kalah, mampu menahan begitu banyak serangan secara mengesankan sungguh menakjubkan. Jika itu mereka mungkin akan kalah dalam 2 atau 3 langkah. Namun tak lama kemudian keterkejutan mereka beralih dari pertarungan antara Jiren dan Bowman, karena pertarungan antara Xia dan pria bertopeng perunggu membuat mereka semakin terkejut. Para dewa penghancur dari beberapa alam semesta berbisik di antara mereka sendiri, sepertinya kita meremehkan kekuatan dewa penghancur dari alam semesta 10. Xia itu juga berada di alam ilahi tingkat keempat, dan wilayahnya bahkan lebih dalam daripada Jiren. Para pendengar mengangguk, ya, jika dibandingkan dengan mereka, sepertinya kami memiliki banyak kekurangan. Kita semua adalah dewa penghancur, kenapa rasanya kita tidak berada di level yang sama? Bisakah mereka dianggap sebagai dewa penghancur? Aku yakin bahkan malaikat pun tidak akan menjadi tandingan mereka. Arak, dewa penghancur dari alam semesta 5, yang dieliminasi oleh Bowman, lebih tahu dari siapapun seberapa kuat Bowman. Jadi kita bahkan tidak bisa membandingkannya dengan mereka, dia menggelengkan kepalanya. Heles, dewa penghancur wanita dari alam semesta 2, berkata, jadi sekarang mereka bertiga di arena telah mencapai alam ilahi tingkat keempat. Mari kita lihat siapa yang bisa keluar sebagai pemenang. Namun, hanya sedikit dewa penghancur yang memiliki pola pikir seperti itu. Mungkin karena mereka tahu bahwa alam semesta mereka tidak memiliki peluang untuk menang, beberapa dewa penghancur menyerah begitu saja untuk menonton kompetisi tersebut, seperti Champa, yang kini memegang kotak makan siang dan makan dengan lahap. Perkemahan Universe 10, Siling dan yang lainnya dengan cemas mengawasi arena, tetapi mata mereka tidak dapat lagi membedakan situasi pertempuran antara alam ilahi tingkat keempat. Mereka bertanya kepada Kusu, bagaimana situasinya sekarang? Apakah Xia dalam bahaya? Meskipun mereka sangat yakin dengan kekuatan Xia, mau tak mau mereka merasa gugup ketika lawannya adalah ahli alam ilahi tingkat keempat. Kusu mengerutkan alisnya dan mengetuk tongkatnya dengan tangannya yang halus dan lembut. Segera, adegan pertempuran gerak lambat muncul di kehampaan. Saat ini, selain Xia bertarung melawan pria bertopeng perunggu, Bowman juga ikut bertarung. Atau lebih tepatnya, meski Bowman tidak ingin ikut campur dalam pertarungan antara keduanya, Xia dan pria bertopeng perunggu tidak akan membiarkannya berdiam diri. Adegan tersebut memperlihatkan Xia menyerang pria bertopeng perunggu dengan gerakan cepat, pria bertopeng perunggu menghindar, dan tiba-tiba Bowman menyerang dengan pukulan yang berat. Saat dia berhasil, serangan Xia mengikuti dari belakang dan menyerang Bowman. Asli atau palsu, terkadang tubuh asli, terkadang bayangan, rumitnya pertarungan tiga arah bahkan membuat Kusu sulit membuat penilaian yang akurat. Wajah Kusu memerah, dan dia berbisik, aku juga tidak tahu, kamu harus bertanya pada Whis atau saudari Vados. Pada saat ini, pandangan Siling terfokus pada layar yang kosong, dia tidak punya waktu untuk pergi ke sisi Universe 7, jadi dia mengepalkan tinjunya, dengan gugup bersorak untuk Xia di dalam hatinya. Dalam kehampaan, Xia berkonsentrasi, mengamati sekeliling dengan cermat. Menghadapi dua ahli kuat seperti Bowman dan pria bertopeng perunggu, dia tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Tiba-tiba, riak muncul di angkasa, dan di bawah serangan area luas yang intens tanpa pandang bulu, sosok Bowman muncul di kehampaan. Di sana, mata Xia berkedip dan tubuhnya bergerak lincah, lalu dia memfokuskan serangannya pada satu titik. Bum bum bum. Pertempuran sengit akhirnya terjadi. Bowman diikuti oleh Xia, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif menyerang, tapi Xia tidak bisa menikmatinya lama-lama karena sekuntum bunga cerah muncul dari ruang yang melengkung, dan pria bertopeng perunggu itu menyerbu. Xia memukul Bowman lalu berbalik untuk memblokir serangan pria bertopeng perunggu itu. Dentang, suara keras mengguncang seluruh alam nul, dan gelombang suara tak terlihat menyebar, menyebabkan kerutan kecil di angkasa. Wajah Xia tiba-tiba berubah, dan ekspresi sedingin es muncul di wajahnya saat dia merasakan firasat bahaya. Dia sedang memikirkannya ketika serangan pria bertopeng perunggu itu datang lagi. Kali ini, tidak ada cara untuk menghindarinya, tapi Xia tidak akan bisa secara paksa memblokir serangan lawan lagi. Jadi dia berbalik dan mendorong kedua telapak tangannya dengan keras. Dan serangan pria bertopeng perunggu itu tiba di saat yang bersamaan. Pukulan pemecah ruang waktu. Busur listrik berwarna biru dan berkilau, berdengung, udara mengeluarkan dengungan yang menusuk dan pancaran listrik yang sangat besar meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Retak, topeng di wajah pria bertopeng perunggu itu pecah, memperlihatkan rambut pucat di bawahnya dan sepasang pupil vertikal emas menatap Xia dengan saksama. Ini adalah pertama kalinya Xia melihat penampilan pria bertopeng perunggu itu. Di bawah topeng perunggu itu, ada wajah liar dan mirip kambing. Klein, itu kamu,
Kamu belum mati. Bowman muncul, dan setelah melihat kemunculan pria bertopeng perunggu itu, dia berseru kaget, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Manusia binatang bernama Klein mencibir kata-kata itu, tubuhnya memancarkan cahaya ungu muda dan berkata, apakah hanya kamu yang diperbolehkan hidup sampai sekarang, Bowman? Dan aku tidak. Wajah Bowman membeku sebelum dia tersenyum mengejek, tapi dia tidak memperhatikannya. Tiba-tiba, niat bertarung yang tak terbatas muncul di wajahnya. Klein, karena kamu masih hidup, datanglah dan bertarunglah denganku. Kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saat berbicara, Bowman dan Klein sudah mulai berkelahi. Bang, tabrakan, ledakan, Bowman dan Klein dengan cepat mundur, dan serangan intens mereka juga menyeret Siaya ke dalamnya. Dari percakapan keduanya, Siaya tahu bahwa mereka pasti sudah saling kenal sebelumnya. Hal ini membuatnya penasaran. Bowman adalah dewa penghancur alam semesta 8 dari 3 generasi lalu. Jika pria bertopeng perunggu bernama Klein ini mengenal Bowman, maka dia pasti sudah sangat tua juga. Namun, menghadapi serangan yang datang terus-menerus, Siaya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju mereka. Di luar arena, dewa penghancur alam semesta 8 sebelumnya, Likir, menatap ke arah Klein yang sedang bertarung dengan Bowman dengan kaget dan bertanya kepada malaikat Kon di sampingnya dengan heran, siapa pria bertopeng itu, dan mengapa Tuan Bowman sepertinya begitu. Berhati-hatilah padanya. Angel Kon mengerutkan alisnya dan berkata, pria bertopeng itu, tidak, Klein sama adalah orang yang luar biasa. Tahukah kamu identitas pria bertopeng itu? Miers langsung bertanya pada Whis, dan Virus yang telah menyaksikan pertarungan itu juga mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Whis ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, saya tahu sekarang. Kemudian dia menghela nafas, kompetisi ini benar-benar menghasilkan banyak peluang besar. Klein sama juga merupakan dewa kehancuran sebelumnya, dan dia memegang posisi itu untuk waktu yang paling lama. Mungkinkah dia dewa penghancur alam semesta satu dari beberapa generasi yang lalu? Virus bertanya dengan heran. Sama seperti Bowman yang merupakan dewa kehancuran dari 3 generasi yang lalu, mungkinkah pria bernama Klein ini juga sama? Whis menggelengkan kepalanya, menyangkal dugaan Virus. Dia berkata, Klein sama memang berasal dari alam semesta satu, tetapi dia bukanlah dewa penghancur alam semesta satu. Dia adalah dewa penghancur alam semesta 18 dari generasi sebelumnya. Universe 18, bukankah itu sudah hancur? Mendengar berita mengejutkan ini, Virus sedikit tergagap saat berbicara. Alam semesta 18 merupakan alam semesta yang cukup kuno, konon pada mulanya terdapat 18 alam semesta di multiverse, namun karena berbagai sebab, kini hanya tersisa 12 alam semesta, dan 6 alam semesta lainnya telah lama menghilang dalam waktu yang tak terbatas. Ya, alam semesta 18 dihapus oleh Zeno tak lama setelah Klein sama mengundurkan diri dari posisi dewa penghancur. Dikatakan bahwa dewa kehancuran yang baru secara tidak sengaja menyinggung Zeno sama, tentu saja, saya tidak begitu jelas secara spesifik, tetapi Klein sama awalnya adalah makhluk hidup dari alam semesta satu, jadi setelah dia mengundurkan diri sebagai dewa kehancuran, dia kembali ke alam semesta satu dan karenanya tidak terhapus bersama alam semesta. Merupakan hal yang biasa bagi makhluk hidup di satu alam semesta untuk bertindak sebagai dewa penghancur alam semesta lain ketika jumlah manusia yang ada tidak mencukupi. Seperti Champa dan Virus, dua bersaudara, mereka dilahirkan di alam semesta yang sama, namun yang pertama berfungsi sebagai dewa penghancur alam semesta 6 dan yang terakhir dari alam semesta 7. Jadi mendengar bahwa Klein berasal dari alam semesta 1, Virus, setelah terkejut sesaat, juga menerima hal ini. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa hanya sebuah kompetisi akan menyebabkan dua makhluk kuat kuno muncul, keduanya berada di alam ilahi tingkat keempat. Bab 855, jadi, inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Identitas asli Klein tentu saja mengejutkan. Dia, sebagai mantan dewa penghancur alam semesta 18, dan Bowman adalah makhluk yang sangat kuno dan kuat. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengasah keterampilan mereka, dan sekarang mereka berdua telah memasuki alam ilahi tingkat keempat. Bahkan jika Siaya menghadapi mereka, dia tidak akan berhasil. Sebagai perbandingan, waktu pelatihan Siaya dapat diabaikan. Di medan perang yang luas, angin dingin meniupkan debu tebal, aura suram seakan menekan semua orang seperti awan gelap tebal, membuat sulit bernapas. Siaya, Klein, dan Bowman muncul sebentar di udara, masing-masing dalam keadaan siaga dan siap menyerang lagi. Siaya menatap mereka, yang berada beberapa kilometer jauhnya, dengan ekspresi serius, tatapannya seperti kilat, dan medan kekuatan tak terlihat pecah, mengunci yang lain di tempatnya. Karena pertarungan sebelumnya, mereka semua memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan satu sama lain. Pada titik ini, tidak diperlukan kewaspadaan yang berlebihan, dan dalam menghadapi kekuatan absolut, serangan agresif menjadi pilihan yang lebih disukai. Dengan suara mendesing, mereka bertiga bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, begitu cepat hingga mereka seolah menghilang dengan cepat, dan juga tiba-tiba muncul di area yang jauh di atas tanah. Null Realm yang luas sekali lagi, bergerak dengan kebisingan, menciptakan pusaran energi yang penuh badai dan kacau. Satu sinar energi merah dan dua sinar energi ungu terus-menerus mengubah kecepatannya, terkadang cepat dan terkadang lambat, meninggalkan bayangan buram di kehampaan. Bang, bang, Siaya berbalik dan bergegas menuju tanah, menghadapi serangan Bowman.
Bang! Seluruh ruangan tampak tiba-tiba turun secara signifikan dan lantai putih tiba-tiba retak, sebuah kawah muncul. Jika dilihat dari dekat, Bowman dan Xia saling menyerang dengan telapak tangan, bersaing satu sama lain dalam kekuatan lengan. Pada saat ini, kekuatan yang luar biasa menyebabkan massa kedua orang tersebut terus bertambah. Pada saat terjadi benturan, arena mengeluarkan bunyi, berderak, dan tiba-tiba tenggelam sekitar 6 atau 7 meter saat retakan menyebar ke segala arah sejauh hampir 1000 meter. Daerah di sekitarnya berkilauan dengan listrik, seolah-olah para dewa telah turun, namun pertarungan mereka tidak berlangsung lama hingga detik berikutnya. Serangan Klein datang dari langit, mengganggu pertarungan antara Xia dan Bowman, disertai dengan debu tebal yang menutupi pandangan. Tubuh Xia berkedip-kedip, dengan cepat melepaskan diri dari huru hara dan terbang menuju kehampaan. Kilatan cahaya bersinar di mata Xia yang terang seperti bulan. Hanya pada saat inilah Xia memiliki waktu luang untuk dengan tenang mengamati pertarungan antara Bowman dan Klein. Dan pengamatan ini membuat darahnya mendidih, sel-sel di sekujur tubuhnya bergetar. Dengan kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini, keduanya sudah mendekati atau bahkan melampaui level Whis. Jika mereka bergabung, saya pasti bukan lawan mereka. Untuk menang, saya harus membuat mereka terus kehabisan tenaga atau mencari cara untuk menyingkirkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Xia tahu bahwa tidak mungkin membuat Bowman dan Klein saling menguras tenaga, mereka tidak akan berdiam diri dan melihatnya mendapat untung dari pertarungan mereka, jadi dia hanya bisa melenyapkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Karena ini adalah pertarungan jarak dekat 3 arah, masih ada ruang untuk bermanuver. Xia tahu bahwa jika itu pertarungan sampai mati, seperti pertarungan antara dia dan Malaikat Kegelapan, dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan mereka. Jurus God of Destruction mungkin tidak efektif melawan Bowman dan Klein, namun Xia memiliki jurus berskala besar lainnya di gudang senjatanya. Namun, apakah itu, Annihilation, atau Extinction, itu adalah jurus pembunuh mutlak, tapi karena kekuatannya terlalu besar dan terlalu absolut, jurus tersebut tidak mudah digunakan dalam turnamen kekuasaan yang diatur. Satu-satunya cara Xia menghadapi mereka adalah melalui kemampuan ruang waktu dan energi penghancuran yang sedikit lebih kuat dari mereka. Karena jurus membunuh mutlak tidak bagus untuk digunakan, maka gunakan keterampilan untuk menipu lawan. Mengingat hal ini, Xia pun mengambil tindakan dan menyerang dengan skill planet Metamor Real Unreal yang telah ia tingkatkan. Seketika, beberapa sosok yang tampak seperti ilusi muncul di langit, dan segera setelah itu mereka semua bergegas menuju Bowman dan Klein. Waktu yang tepat, Bowman, yang bertarung sengit dengan Klein, sedikit terkejut. Ketika tinjunya menembus tubuh Xia, dia menyadari bahwa dia hanya menyerang bayangan, dan saat mencari keberadaan Xia, bayangan yang perlahan menghilang tiba-tiba mengeras. Bang! Bayangan itu memutar tubuhnya dan kekuatan besar keluar dari pinggangnya, dengan keras memukul mundur Bowman dan ketika dia menyentuh tanah, itu menciptakan kawah besar dengan diameter 100 meter. Sebuah bayangan dengan serangan sungguhan, itu menarik. Di tengah kawah besar, tubuh Bowman menghilang dengan cepat setelah menyentuh tanah, tubuhnya berkedip dan muncul di belakang Xia. Kamu juga, menemukan posisiku yang sebenarnya dengan sangat cepat. Xia memandang Bowman dan berkata dengan tenang. Itu hanya tipuan kecil, tidak layak disebut. Mengatakan itu, Bowman berteriak dan ujung tinjunya tiba-tiba berkedip dengan lampu merah, lalu dia mengayunkan tinjunya, yang berkedip dan tiba di depan Xia, menghantamnya. Haha, mari kita lihat apakah aku bisa menerimanya. Xia tertawa dan ekspresinya menjadi lebih bersemangat, sedikit senyum setan di wajahnya. Cahaya buram pekat muncul, menghadap tekanan Bowman. Semburan cahaya tiba-tiba berkedip, diikuti ledakan keras. Cahaya berkilauan bertabrakan di kehampaan. Dengan suara yang memekakkan telinga, seolah langit dan bumi terbelah. Pada saat yang sama, tabrakan tersebut menghasilkan lusinan berkas listrik yang sangat halus, tetapi tersebar hingga puluhan ribu meter. Tampak seperti semak kompleks yang menyebar, dan dengan langit sebagai latar belakangnya, indah dan tak tertandingi. Null Realm yang luas dan kosong bergema dengan suara, retak. Tabrakan yang sama terus terjadi selama lebih dari selusin ronde, namun sulit untuk melihat proses pertarungan secara spesifik. Bang! Bowman menerima pukulan kuat Xia dan, saat tinju itu mendarat di dadanya, dia juga mengambil kesempatan untuk menyerang. Kedua pria itu terlempar mundur pada saat bersamaan, menumpahkan beberapa tetes darah di udara. Kemudian, seolah-olah sudah sepakat, mereka muncul kembali di lokasi lain dan secara bersamaan menyerang Klein, yang sedang menonton pertempuran sambil berdiri diam di samping. Dalam sekejap, mereka bertiga kembali terlibat perkelahian. Riak energi yang menghancurkan bumi menyebar di udara, auranya yang kuat mengejutkan semua orang yang hadir. Saat ini, kekuatan mereka telah mencapai puncaknya dan bahkan sedikit melebihi kekuatan Whis. Di kursi penonton, semua kontestan dan dewa penghancur melihat ke langit dengan ekspresi serius, tapi kecuali melihat tabrakan sesekali, mereka tidak dapat melihat apapun. Kuat, Goku menelan ludahnya, merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Ini benar-benar ahli tingkat tertinggi. Dia bahkan tidak mampu melihat bayang-bayang pertarungan mereka. Di saat yang sama, Goku juga menjadi bersemangat, memikirkan betapa ada begitu banyak ahli yang kuat di dunia. Dia meledak dengan motivasi yang kuat, ingin mencapai level mereka, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Miers dan Android 18 juga terpaku pada pertarungan mereka, mata indah mereka terus mengikuti pertarungan. Mata mereka berbinar, tapi tetap tidak bisa melihat apapun.
Wah, seberapa kuat mereka dibandingkan denganmu. Mata Virus terbuka lebar, ekspresinya tidak setenang sebelumnya. Virus sama, sederhananya, mereka sama sekali tidak lebih lemah dariku, Whis berpikir sejenak sebelum wajah tampannya menunjukkan senyuman cemerlang. Mendengar ini, Virus tercengang. Apakah ini berarti dia bahkan tidak bisa melakukan beberapa gerakan saja? Kapan perbedaan antara dewa penghancur menjadi begitu besar? Dia melirik ke arah Whis, memikirkan bagaimana 3 orang yang bertarung di arena tidak lebih lemah dari Whis, dan mau tidak mau menelan ludahnya. Luar biasa, dewa penghancur dari alam semesta 10 ternyata mampu bertarung setara dengan Tuan Klein. Iwan, dewa penghancur alam semesta 11, mengucek matanya, merasakan getaran di punggungnya, tak percaya. Demikian pula, Likir, juga sangat fokus pada pertarungan. Dia masih sangat muda, namun bagaimana dia bisa berlatih hingga level ini? Dia bersandar di dagunya, melamun. Jiren, yang tubuhnya telah pulih sepenuhnya, menatap dengan mata terbelalak pada pertempuran di kehampaan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mata gelapnya berkilauan dengan cahaya merah dan setelah sekian lama, dia hanya bisa menghela nafas, merasa sedikit kecewa, jadi inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Awalnya, dia mengira dia bisa menahan diri melawan Bomen selama 100 gerakan, bahkan jika Jiren tahu dia akan kalah, dia pikir jarak antara dirinya dan alam ilahi tingkat keempat tidak terlalu besar. Tapi sekarang, setelah melihat pertarungan sengit Bomen dengan Siaya dan yang lainnya, dia menyadari bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Jika Bomen benar-benar ingin mengalahkanku, dia hanya perlu beberapa langkah. Spekulasi ini membuat Jiren merasa sedikit putus asa. Mungkin dia tidak pernah dianggap serius oleh pihak lain, tapi kemudian Jiren menyemangati dirinya sendiri, berpikir bahwa jika dia bisa dengan cepat mencapai alam ilahi tingkat keempat, mungkin dia bisa mengejar mereka. Bab 856, Akhir Kompetisi. Indah sekali, tapi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Zeno menggoyangkan kakinya, mata imutnya menatap kosong ke dalam kehampaan. Indahnya tampilan kembang api di langit membawa kegembiraan bagi Zeno, namun itu hanya seperti pandangan sekilas. Zeno sendiri tidak bisa melihat detailnya, tapi bagi Zeno yang pikirannya seperti anak kecil, dia tidak peduli. Ledakan keras dan bola api besar yang indah sudah cukup membuatnya bahagia. Kalau begitu, Zeno sama, apakah Anda ingin mereka memperlambat gerakannya? Imam besar bertanya setelah mendengar kata-kata Zeno. Ah, tidak perlu, tetap indah melihat seperti ini. Petik 2, Imam besar diam-diam mengangguk, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kehampaan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika dia menyadari bahwa ketika 3 ahli di alam ilahi tingkat keempat menunjukkan kekuatan penuh mereka, alam nul hampir tidak mampu menahan tekanan energi yang sangat besar. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan magisnya untuk memperkuat kekuatan ruang. Jadi, pertempuran berlanjut selama 10 menit lebih. Tiba-tiba, di ruang di atas arena, sebuah tangan yang halus dan halus terulur dari ruang yang dipenuhi petir yang lebat, dan kemudian kekuatan yang luar biasa datang. Ruang dalam jarak 100 meter terbelah. Oh, menyadarinya, ekspresi Bomen berubah drastis. Klein juga mengangkat kepalanya, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dari langit ke tanah, bang, retak. Itu seperti serangan sungguhan dan Bomen terpaksa mundur beberapa puluh meter, dan hanya ketika tanah di bawahnya berada di ambang kehancuran, dia akhirnya berhenti. Pada titik ini, separuh tubuh Bomen terasa sakit dan mati rasa serta hampir pingsan. Kuat, Bomen terengah-engah, wajahnya seputih kertas. Wajah dingin Siaya tiba-tiba tersenyum, meski dia juga agak terengah-engah, dia puas memaksa lawannya sampai ke titik ini. Bagaimanapun juga, apakah itu Bomen atau Klein, mereka berdua adalah ahli tingkat puncak, dan salah satu dari mereka tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengangkat kakinya dan sekali lagi menerjang ke depan. Bang, bang, bang. Pertarungan sengit terus berlanjut, dengan pasir dan batu yang berterbangan memenuhi arena dan menyulitkan untuk melacak apa yang terjadi. Arena yang luas, berukuran lebar dan panjang ribuan meter, akhirnya menyerah pada benturan yang sangat besar, mengeluarkan serangkaian suara retakan. Setelah pertarungan yang panjang, mereka kelelahan. Dengan suara keras, Siaya melompat ke udara dan melayangkan pukulan kuat ke arah Bomen, membuatnya jatuh dari langit. Saat ini, mata Bomen berkilat tajam, saat tubuhnya terjatuh. Dia menyandarkan dirinya ke tanah, 10 jarinya dimasukkan ke dalam lempengan batu di bawahnya. Dengan suara gemuruh yang keras, tanah tiba-tiba tenggelam lebih dari selusin meter dan sementara lempengan batu di bawah kakinya hancur, Bomen menggunakan kekuatan pantulan untuk bergerak cepat menuju Siaya. Dari segi kekuatan mentah, Bomen dan Siaya tidak terpaut jauh, namun ada kesan samar bahwa Siaya lebih unggul, seperti tercermin dalam bentrokan mereka sebelumnya. Bomen sadar akan hal itu, ia tahu ada kesenjangan meski tidak terlalu besar. Dia bertanya-tanya monster seperti apa dewa penghancur alam semesta 10 yang baru maju ini, sehingga dia bisa melawannya hingga imbang meskipun sudah memiliki pengalaman bertarung selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Bomen sedikit kesal, di saat yang sama, dia mau tidak mau mengakui bahwa dirinya semakin tua. Dia sendiri adalah dewa penghancur dari era sebelumnya, sebenarnya dia tidak boleh bersaing dengan generasi muda dewa penghancur. Di kalangan generasi muda, kemungkinan besar dewa penghancur muda alam semesta 10 ini adalah pemimpinnya. Memikirkan hal ini, Bomen melirik ke arah Klein di dekatnya, bertanya-tanya apakah yang terkuat saat itu juga mengakui hal ini.
Menghadapi serangan Bowman, mulut Siaya membentuk senyuman gila, siap menerima serangan Bowman. Namun pada saat ini, Klein dari alam semesta satu tidak tinggal diam ketika gelombang energi yang mempesona tiba-tiba terbang menuju Siaya. Siaya terkejut, ketika dia menerima serangan kekuatan penuh Bowman, dia terkena serangan yang sangat kuat, membuatnya terbang dari posisinya, dan posisinya kemudian digantikan oleh Klein. Bowman, kamu bisa mundur sekarang. Klein mencibir dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Bowman terkejut, dan secara naluriah menyadari bahayanya. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin menghadapi Klein saat ini. Kamu benar-benar tahu cara memilih waktu, mata Bowman menyipit, berkata dengan waspada. Klein tersenyum ringan, kekuatanmu telah sangat terkuras dan tidak lagi cukup untuk bertarung. Lebih penting lagi, silakan pergi. Apa, maksudku, tolong mundur dulu. Dengan mengatakan itu, tubuh Klein sedikit melengkung, pinggangnya terpelintir, kekuatan besar mengalir dari pinggangnya, dan kemudian dia menendang keluar, menyerang Bowman secara langsung. Bang, pada saat ini, waktu seakan berhenti. Kehampaan membeku sesaat sebelum seluruh ruang terdistorsi, menciptakan efek mempesona yang luar biasa. Bowman, yang dengan kuat menerima serangan Klein, memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke tanah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Bowman berteriak keras, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan suara senandung, kekuatan luar biasa menyebar dan pilar cahaya terang menyerbu langsung ke arena. Turun, Klein muncul lagi di atas Bowman, kedua tangannya mengepal, dan dengan sekuat tenaga, dia meninju ke bawah. Bang, gemuruh. Bowman menabrak arena, seolah-olah sebutir peluru menembus pelat baja, api meledak dan kemudian dia menembus lantai, menghilang ke dalam kehampaan alam nul. Seluruh tempat itu sunyi senyap, tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa lama, Bowman Universe 8, tersingkir. Mata ungu imam besar berkedip-kedip dengan cahaya redup dan dia mengumumkan dengan keras. Bowman, tersesat. Likir of Universe 8 tercengang, tetapi ketika dia memikirkan tentang kekuatan dahsyat yang dilepaskan Bowman dan Klein dalam bentrokan terakhir mereka, ketakutan terlihat jelas di matanya. Bahkan Dewa Penghancur pun akan langsung dilenyapkan oleh kekuatan mengerikan itu. Dewa Penghancur lain dari alam semesta lain juga linglung, ekspresi mereka mirip dengan ekspresi Likir. Retakan, retakan, ada suara sesuatu yang pecah, dan kemudian di depan tatapan kaget semua orang, arena besar itu akhirnya runtuh. Lubang hitam, yang biasanya berjarak setiap 50 meter, kini menjadi titik terlemah di arena dan telah dihancurkan oleh serangan di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Batu-batu di sekitar lubang hitam menjadi bubuk. Akibatnya, lubang hitam kini tidak terkendali dan saling tarik-menarik, membentuk bola hitam besar. Adapun batu-batu yang bentuknya tidak beraturan, ada yang tertarik ke permukaan bola hitam seperti magnet, ada pula yang melayang di angkasa. Dan saat kekuatan yang tersebar terus menghilang, batu-batu ini secara bertahap menjauh dan bergabung menjadi energi kacau dari alam nul. Di lokasi pusat di mana Siaya dan Klein awalnya berada, sosok mereka tiba-tiba muncul di atas dua buah batu, lalu saling memandang dari kejauhan. Batu-batu ini tidak kecil, dengan diameter beberapa puluh meter. Saat ini, wajah keduanya pucat dan terengah-engah, namun mata mereka, yang bersinar dengan cahaya menyilaukan, masih tertuju satu sama lain. Setelah Bowman meninggalkan arena, hanya tersisa Siaya dan Klein. Tiba-tiba, Siaya melihat sebuah batu mengambang di kejauhan, di tengahnya terdapat lubang yang dalam. Dia sangat gembira, dan berkata dengan gembira, sepertinya saya akan memenangkan kompetisi ini. Melihat senyuman aneh di wajah Siaya, Klein bergidik karena alasan yang tidak diketahui. Faktanya, jika itu hanya tentang kekuatan, dia tidak takut pada Siaya. Di matanya, Siaya hanyalah dewa kehancuran baru dengan kekuatan yang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Sekalipun kekuatan mereka setara, dia percaya bahwa dengan pengalamannya, dia memiliki cukup metode dan ketenangan untuk menghadapinya. Tapi kenapa dia masih gemetar? Klein tidak mengerti. Tampaknya sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi pada titik ini, Klein tidak mampu lagi memikirkannya. Agar tidak terlalu khawatir, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Dia sedikit melengkungkan tubuhnya, bergegas ke depan, dan di telapak tangannya, bola energi terang mengembun. Saya sudah menunggu momen ini. Meski ini kemenangan yang tidak adil, pertarunganmu sudah berakhir. Siaya berteriak pada Klein saat dia menyerang ke depan. Apa? Petik 2. Bola energi terang di tangannya telah terbentuk dan memancarkan sinar warna-warni yang cerah. Itu sangat indah, tetapi secara naluri Klein bertanya balik. Ku bilang, pertarunganmu sudah berakhir. Wajah Siaya dingin, dan dia langsung berteriak. Gelombang penahanan jahat. Dengan teriakan Siaya, sekelompok lampu hijau muncul, lalu berputar membentuk pusaran energi hijau. Alis Klein berkerut, dan serangannya juga terhenti. Pusaran energi hijau sepertinya merupakan serangan yang ditargetkan, membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi keraguan singkat inilah yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balik selamanya. Tidak, Klein membeku, menatap kosong pada gelombang penahanan jahat yang menyapu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Pada saat dia menyadari bahwa dia harus melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Pusaran energi hijau sepertinya memiliki tarikan yang kuat, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Jantung Klein berdebar-debar saat dia terus mengerahkan tenaga, namun tubuhnya tidak lagi merespons perintahnya dan berputar seiring dengan pusaran energi.
Pergi. Saat Siaya mengayunkan tangannya ke satu arah, dia mendaratkan gelombang penahan jahat di ruang terapung dengan lubang hitam gelap yang dalam yang tampak seperti stopless penyegel alami dari jauh. Masuk ke sana. Matanya bersinar dengan emosi yang kuat, teriak Siaya, mendorong Klein ke dalam lubang yang dalam. Evil Containment Wave adalah teknik penyegelan kuat yang dapat digunakan untuk menyegel lawan selama perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Ketika Siaya berada di alam ilahi tingkat ketiga, dia mampu menyegel dua malaikat hitam sendirian. Sekarang dia berada di alam ilahi tingkat keempat, dia tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menyegel Klein, yang juga berada di alam ilahi tingkat keempat. Jadi, kepulan asap membubung dan tubuh Klein secara bertahap memanjang sepanjang spiral, sampai dia benar-benar tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Karena tidak ada benda luar yang dapat digunakan, Siaya tidak menggunakan strip penyegel, melainkan menutupi permukaan lubang dengan membran yang terbuat dari kemampuan ruang waktu. Masih merasa tidak aman, dia melilitkannya ke seluruh lapisan batu besar itu lapis demi lapis. Beberapa waktu telah berlalu, namun Klein masih belum bisa melepaskan diri dari segel gelombang penahan jahat. Langkah apa itu? Semua orang yang menonton, apakah mereka dewa penghancur atau malaikat, tercengang. Imam besar mengerutkan kening dan melihat sejenak, tetapi melihat bahwa Klein tidak muncul, dia mengumumkan, Dewa Penghancur Alam Semesta 1, Klein, musnahkan. Pertempuran para dewa telah berakhir. Pemenang terakhirnya adalah, Dewa Penghancur Alam Semesta 10, Siaya. Bab 857, keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya, 1. Apakah kompetisinya sudah selesai? Ya, ini sudah berakhir. Semua orang masih tenggelam dalam pertarungan terakhir sampai imam besar mengumumkan akhir kompetisi. Baru kemudian, seolah terbangun dari mimpi, mereka menyadari bahwa persaingan yang menentukan nasib kedua belas alam semesta telah benar-benar berakhir. Pertempuran para dewa berakhir dan imam besar mengumumkan hasil akhirnya, fase kedua turnamen kekuasaan juga berakhir. Dewa Penghancur Alam Semesta 2, Alam Semesta 3, Alam Semesta 4, Alam Semesta 5, Alam Semesta 6, dan Alam Semesta 9 tidak memiliki kemenangan dalam pertandingan tersebut, sehingga masing-masing dikurangi 10 poin. God of Destruction dari Universe 7 dan Universe 12 masing-masing meraih satu kemenangan, namun mereka juga tersingkir, sehingga skor mereka membatalkan satu sama lain dan mereka tidak mendapatkan poin apapun. Selain itu, Jiren dari Universe 11 mengalahkan dua lawannya tetapi dieliminasi oleh Bomen, mendapatkan skor akhir 10 poin. Bomen dari Universe 8 mengalahkan tiga lawannya, tetapi karena diusir dari arena oleh Klein, dia akhirnya mendapatkan 20 poin. Klein dari Universe 1 mengalahkan God of Destruction dari Universe 3 dan Bomen dari Universe 8, tetapi tersingkir karena disegel oleh Siaya dengan Evil Containment Wave, menghasilkan skor akhir 10 poin. Akhirnya, Siaya mengalahkan Dewa Penghancur Alam Semesta 2 Heles, Dewa Penghancur Alam Semesta 1 Klein dan bertahan hingga akhir, mendapatkan skor akhir 20 poin. Dengan demikian, hasil turnamen kekuasaan telah ditentukan. Alam Semesta pukul 1 16 poin. Alam Semesta 2 banding minus 13 poin. Alam Semesta 3 banding minus 19 poin. Alam Semesta 4 banding minus 15 poin. Alam Semesta 5 banding minus 8 poin. Alam Semesta 6 banding minus 9 poin. Alam Semesta 7 banding 8 poin. Alam Semesta pukul 8 20 poin. Alam Semesta 9 banding minus 18 poin. Alam Semesta pukul 10 25 poin. Alam Semesta pukul 11 11 poin. Alam Semesta 12 banding 2 poin. Dari skor tersebut terlihat jelas bahwa empat besar adalah Universe 10, Universe 8, Universe 1 dan Universe 11, mereka lolos untuk dikecualikan dari penghapusan oleh Zeno dengan kekuatannya sendiri. Alam semesta berikutnya adalah Alam Semesta 7, Alam Semesta 12, Alam Semesta 5, Alam Semesta 6, Alam Semesta 2, Alam Semesta 4, Alam Semesta 9, dan Alam Semesta 3. Bagus, kita tidak perlu terhapus. Alam semesta yang masih hidup sangat gembira setelah menghitung skor akhir. Hampir saja, Belmont dari Universe 11 menyeka keringat di alisnya. Meski sudah mengetahui hasilnya sebelum kompetisi usai, pikiran akan hampir terhapus tetap membuatnya gelisah. Pada saat ini, ada sorakan dari beberapa alam semesta dan kesedihan dari alam semesta lainnya. Alam semesta yang berperingkat lebih rendah memiliki ekspresi suram di wajahnya. Campa sama, jangan makan lagi, kompetisi sudah selesai, apakah kamu ingin melihat hasilnya? Di sisi Universe 6, Vados menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi sedih di wajahnya. Campa mengangkat wajahnya, apakah kita akan tersingkir? Ya, alam semesta 6 berada di peringkat ke-8 dan termasuk di antara alam semesta yang akan terhapus. Vados berhenti dan berkata, bagaimana dengan alam semesta 7? Peringkat ke-5. Petik 2, petik 2. Campa terdiam setelah mendengar ini, ember kayu di tangannya jatuh ke tanah. Sudah berakhir, Universe 7 tidak masuk empat besar, Siaya pasti akan memberikan kekuatan pengecualian kepada Universe 7. Memikirkan hal ini, Campa tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan semua harapan, dan dia tidak bisa menahan tangis sambil menempel di paha Vados. Awalnya, jika Universe 7 berusaha lebih keras, mereka akan berhasil mencapai empat besar. Lalu, dengan hubungannya dengan Siaya, pengecualian akan diberikan kepadanya. Dia hanya tidak menyangka Universe 7 akan mengecewakan.
Bajingan virus itu, kenapa dia tidak berusaha lebih keras lagi? Vados mendorong Champa menjauh dengan jijik dan berkata tanpa berkata-kata, Champa sama, yang benar-benar mengecewakan adalah Anda sendiri. Lihat, kami setidaknya mendapat 1 poin di Battle of Mortals, tapi Anda memberikan 10 poin di Battle of Gods, dan skor akhirnya adalah minus 9 poin. Petik 2, petik 2. Aku akan merindukanmu, Jadi hasil akhirnya sudah keluar, dan dari hasilnya 4 besar adalah alam semesta 10, alam semesta 8, alam semesta 1, dan alam semesta 11. Keempat alam semesta ini tidak akan terhapus oleh Zeno sama. Melirik ke arah Siaya, Imam Besar bertanya sambil tersenyum tipis, Dewa Penghancur Siaya, alam semesta manakah yang ingin Anda berikan kekuatan pengecualian yang awalnya dimiliki oleh alam semesta 10? Begitu kata-kata Imam Besar jatuh, semua Dewa Penghancur yang berperingkat lebih rendah mengangkat telinga mereka. Champa sambil menangis menatap Siaya, seolah berkata, pilih aku, pilih aku. Siaya melihat sekeliling ke arah semua orang, sejenak menatap wajah Champa yang menangis, tapi dia dengan cepat menghindarinya dan melaporkan, kalau begitu, mari kita berikan pengecualian pada Universe 7. Wah, Virus menghela nafas lega. Petik 2 tanda seru petik 2. Champa sedih dan matanya menjadi gelap. Setelah mendengar ini, Imam Besar mengangguk. Universe 7 awalnya menduduki peringkat kelima dalam kompetisi tersebut, sehingga memenuhi syarat untuk pengecualian. Dia kemudian mengumumkan dengan lantang, oleh karena itu, saya mengumumkan bahwa, selain 5 alam semesta yang disebutkan di atas, semua alam semesta lainnya akan dihapus oleh Zeno sama sendiri. Seolah-olah mereka telah dijatuhi hukuman mati, orang-orang dari alam semesta yang tidak disebutkan gemetar dan diam-diam menunggu kematian datang. Namun setelah beberapa saat, Zeno masih belum menghapusnya. Mungkinkah Zeno sama berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak menghapusnya? Beberapa dewa penghancur bertanya-tanya, tapi yang jelas itu hanya ilusi mereka, Zeno tidak peduli dengan alam semesta itu. Zeno menunjuk ke 7 bola naga super yang melayang di kehampaan dan berkata kepada Siaya, hei, kamu Siaya, kan? Anda melakukannya dengan baik. Pada akhirnya, Anda memenangkan kompetisi, jadi semua bintang cantik itu menjadi milik Anda. Di pertandingan final, Bowman dan Siaya sama-sama mencetak 20 poin, namun karena Siaya yang terakhir tersisa di arena, maka Super Dragon Ball menjadi milik Siaya. Terima kasih, Zeno sama. Siaya membungkuk pada Zeno. Faktanya, sejak dia memiliki Crystal Dragon Ball, keinginan Siaya terhadap Super Dragon Ball menurun secara signifikan. Namun, dia tidak tahu apakah Super Dragon Ball yang awalnya milik Universe 6 dan Universe 7 akan selamat jika Zeno menghapus alam semesta sekarang. Jadi dia berkata, Zeno, bola naga super aslinya dari alam semesta 6 dan alam semesta 7, saya ingin tahu apakah mereka akan tetap ada jika alam semesta 6 dihancurkan. Jadi bisakah aku membuat permintaan sebelum kamu menghapus alam semesta? Yah, tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa membuat permintaan dulu. Zeno melompat dari singgasana dan melayang ke depan Super Dragon Ball bersama Siaya dan yang lainnya. 7 bola naga kolosal berdiri di depan mereka, tampak spektakuler. Siaya tersenyum dan mengangguk pada Zeno dan Imam Besar, lalu melihat ke 7 bola naga besar. Dia berteriak dalam bahasa dewa, keluarlah, Dewa Naga. Tolong kabulkan keinginanku. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh keras yang bergema jauh di dalam alam nul kuno. Seperti halnya pemanggilan Super Shenron di masa lalu, setelah periode penumpukan, dampak besar seperti ledakan bintang terjadi dan tubuh besar Super Shenron muncul, menutupi langit. Melihat Dewa Naga Emas, mata Zeno membelalak. Bab 858, keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya 2. Wow, sangat besar dan indah. Zeno melambaikan tangannya, kepala terangkat tinggi dan mata terbelalak takjub. Ini adalah Dewa Naga, tubuh yang luar biasa besarnya. Yang lain belum pernah melihat Super Shenron dan para dewa sama-sama terkejut dengan tubuh agung Super Shenron, tetapi tak lama kemudian ekspresi mereka menjadi suram, karena mereka tidak tega mengaguminya dengan kesadaran bahwa mereka akan dihapuskan oleh Zeno. Super Shenron kuno melebarkan sayap emasnya dan terus tumbuh lebih besar, hampir menembus seluruh alam nul, dan menelan semua orang dalam satu tegukan. Di dalam Super Shenron, gambaran ilusi Shenron muncul, suaranya bergema. Tolong nyatakan keinginanmu. Mendengar pertanyaan Super Shenron, Siaya ragu-ragu. Dia memikirkan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tentu saja, dengan segera hancurnya Universe 6, ini mungkin terakhir kalinya menggunakan Super Dragon Ball. Saat itu, Imam Besar melayang ke sisi Siaya dan berbisik kepadanya, jika Anda tidak tahu keinginan apa yang ingin Anda buat, Anda dapat mencoba meminta Shenron untuk menggabungkan makhluk hidup di alam semesta simetris. Tentu saja, kamu juga bisa membuat permintaan lain. Siaya memasang ekspresi terkejut. Dia melihat ekspresi Imam Besar yang setengah tersenyum. Dia mengerutkan kening, gagasan untuk menggabungkan makhluk hidup dari alam semesta simetris juga pernah terlintas di benaknya sebelumnya, namun dia ragu karena dia khawatir hal itu akan membuat marah Zeno. Jadi dalam rencana awalnya, jika alam semesta 7 masuk 4 besar, dia akan memberikan pengecualian kepada alam semesta 6, lagi pula, dia lebih terikat pada kedua alam semesta tersebut. Dan jika Universe 7 tidak masuk 4 besar, dia akan memberikan pengecualian kepada Universe 7 dan mencoba menggabungkannya dengan Universe 6 dengan bantuan Super Dragon Balls. Adapun alam semesta lainnya, dia tidak bisa mengurusnya.
Dia tidak bisa mengunyah lebih dari yang bisa dia telan, jika dia mencoba menyelamatkan alam semesta lain juga, itu bisa menyebabkan ketidakpuasan Zeno, dan kedua, apakah Super Shenron memiliki kekuatan seperti itu? Tapi kemudian Siaya santai, bahkan imam besar mengingatkannya akan hal itu. Sepertinya dia hanya bisa mewujudkan keinginan ini. Saat ini, Siaya menyadari bahwa semuanya direncanakan oleh imam besar. Pada akhirnya, tidak peduli alam semesta mana yang mendapatkan Super Dragon Ball, keinginan yang bisa dibuat mungkin adalah yang ini, dan hanya yang ini. Jika tidak, itu mungkin akan menantang imam besar. Kalau dipikir-pikir, tanggung jawab imam besar adalah membimbing Zeno, dan dia juga bertanggung jawab melindungi seluruh alam semesta. Rencana Zeno untuk menghapus 7 alam semesta sekaligus jelas di luar batas kemampuan imam besar, namun dia tetap setuju untuk mengadakan turnamen kekuasaan. Pasti ada banyak hal yang patut direnungkan dengan keputusan ini. Selain untuk memuaskan minat Zeno, hal itu juga bertujuan untuk memperingatkan setiap alam semesta. Mengambil kesempatan ini untuk menyatukan multiverse mungkin diperlukan di mata imam besar. Setelah memahami niat imam besar, Siaya menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Kemudian, dia menyampaikan keinginannya kepada Super Shenron, Dewa Naga, mohon ambil alam semesta 1, alam semesta 7, alam semesta 8, alam semesta 10, dan alam semesta 11 sebagai fondasinya, dan pindahkan makhluk hidup dan planet-planet dari alam semesta simetris, termasuk alam semesta dunia bawah dan dunia suci Kai, untuk membangun kembali sistem yang lengkap dan seimbang. Keinginan Siaya adalah untuk memindahkan seluruh planet dan makhluk hidup di alam semesta 12, alam semesta 6, alam semesta 5, alam semesta 3, dan alam semesta 2. Ia tidak tahu apakah tingkat kesulitan keinginan ini akan melebihi batas Super Shenron. Dewa penghancur dan para kontestan dari alam semesta yang dipanggil namanya menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub. Mereka tidak menyangka Siaya akan membuat permintaan seperti itu. Jika berhasil, itu akan luar biasa. Super Shenron, tolong kabulkan permintaan ini. Itu harus dipenuhi. Champa berdoa dengan tangan terkepal. Zeno menatap Super Shenron dengan kilatan kegembiraan di matanya, seolah melihat sesuatu yang menyenangkan. Kali ini, Super Shenron terdiam cukup lama, selama beberapa menit, sebelum suaranya yang menggelegar terdengar, keinginan ini bisa terkabul. Itu adalah kata-kata yang sederhana namun bagaikan aliran sungai yang jernih, menghapus akumulasi kesuraman dan kegelisahan di hati setiap orang. Besar, Champa hampir berteriak keras-keras, tapi mengingat Zeno masih berdiri di dekatnya, dia segera menutup mulutnya. Suara mendesing. Mata merah besar Super Shenron berbinar saat semua kontestan dan dewa penghancur dari alam semesta 12, alam semesta 6, alam semesta 5, alam semesta 3 dan alam semesta 2, serta para malaikat dari alam semesta tersebut, tiba-tiba menghilang dari lautan emas. Para malaikat mengangguk ke arah Siaya sebelum menghilang. Tentu saja perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang di dalam Super Shenron saja. Di multiverse yang jauh, 5 alam semesta yang simetris dengan alam semesta pemenang seperti alam semesta 10, juga mengalami perubahan. Cahaya keemasan perlahan menyebar melalui kehampaan yang luas, ketika melewati sebuah galaksi, seluruh galaksi ditelan dan kemudian dipindahkan ke alam semesta yang simetris. Di sisi lain, di alam semesta yang simetris, galaksi muncul di kehampaan. Alam semesta 7, galaksi Bima Sakti. Di atas galaksi Bima Sakti, pada posisi yang hampir sejajar, muncullah sebuah galaksi yang sangat besar, kedua galaksi Bima Sakti tersebut hampir identik. Ketika galaksi-galaksi ini muncul, medan gravitasi di ruang hampa yang luas berubah. Saat kedua galaksi hendak menarik satu sama lain dan bergabung, energi emas tiba-tiba muncul dan menghentikan segalanya. Maka terjadilah keajaiban, seperti di langit berbintang yang dalam, dua galaksi paralel terletak satu di atas yang lain, simetris satu sama lain, tetapi tidak bergabung menurut gravitasi fisik. Di sisi lain masing-masing galaksi, dunia bawah juga berpindah, tetapi karena keterbatasan otoritas, kecuali dewa tertinggi dunia dewa penghancur dan dunia suci Kei, yang lain tidak tahu apa yang terjadi dan tidak bahkan menyadarinya. Seluruh galaksi telah dipindahkan. Oke, keinginanmu telah terkabul. Super Shenron mengatakan ini dan kemudian tubuhnya mulai menghilang. Mungkin dipengaruhi oleh keinginan itu sendiri, 7 planet besar yang ditinggalkan oleh menghilangnya Super Dragon Ball tidak menyebar ke alam semesta 6 dan 7 seperti biasanya, melainkan mengembara sebentar di alam 0 sebelum semuanya menuju ke alam semesta 7. Di multiverse yang luas, kecuali 5 alam semesta yang dikonfirmasi tidak akan terhapus, hanya orang-orang dari alam semesta 4 dan alam semesta 9 yang tersisa di alam semesta mereka sendiri. Meski simetris, sayangnya orang-orang di kedua alam semesta ini tidak memenuhi syarat untuk dikecualikan dari tersingkir di turnamen. Bab 859, menghapus alam semesta. Null Realm, dunia yang kabur dan ilusi. Hanya beberapa individu dari alam semesta lain yang tersisa setelah Super Dragon Ball mengabulkan keinginan Siaya. Alam semesta pemenang seperti alam semesta 1 dan lainnya merasa santai dan terkejut dengan keinginan Siaya untuk menyelamatkan alam semesta lain, dan setelah memikirkannya sejenak, mau tak mau mereka memiliki kesan positif padanya. Namun, tidak semua orang merasakan sentimen ini. Pretila, dewa penghancur alam semesta 4, mengertakkan gigi dan matanya merah. Ini, sudah berakhir. Mengapa manusia di alam semesta lain itu yang punya cara untuk bertahan hidup dan bukan kita?
Pratila menarik wajahnya dengan ekspresi putus asa dan marah, sambil berteriak pada Siaya, Dewa Penghancur Siaya, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Anda bisa saja membuat keinginan untuk mengirim kami ke alam semesta lain juga. Menanggapi tuduhan Pratila, Siaya dengan tenang menggelengkan kepalanya dan memandang Pratila dengan jijik, seolah sedang menonton badut. Anda bisa bertanya kepada Dewa Penghancur manapun yang hadir di sini, siapa di antara mereka yang bersedia mengambil alam semesta 4 Anda. Belmont berkedip dan berkata, jangan lihat saya, kapasitas alam semesta kita terbatas dan menerima orang-orang dari alam semesta 2 sudah menjadi batas kita tidak dapat menampung alam semesta 4. Beerus memelototi Pratila dan mendengus, jelas maksudnya. Beerus dan Pratila selalu menjadi musuh dan kecil kemungkinannya Beerus membantu Pratila. Alam semesta 1 tidak dapat membantu. Klein menggelengkan kepalanya. Petik 2, Bomen dari alam semesta 8. Setelah melihat-lihat, tidak ada satupun alam semesta yang mau menerima alam semesta 4 dan bahkan jika mereka mau, mereka tidak akan bisa menerimanya karena Super Shenron telah menghilang. Lebih jauh lagi, bahkan jika Super Shenron masih ada, mereka tidak akan berani mengambil alih Universe 4 dengan gegabah, kalau mereka menimbulkan kemarahan Zeno sama yang tidak akan ada gunanya. Termasuk Siaya, semua dewa penghancur percaya bahwa mampu melestarikan kehidupan 10 alam semesta sudah merupakan suatu keberuntungan. Batard, mata Pratila memerah saat dia menatap wajah acuh tak acuh di sekitarnya, mengertakkan gigi karena marah. Pada saat ini, imam besar melayang dan mengangguk ke arah Siaya, sepertinya menghargai keinginan yang telah dia buat. Kemudian dia menoleh ke Zeno dan berkata, Zeno sama, bukankah menurut Anda sudah waktunya untuk menghapus alam semesta yang telah dihilangkan itu? Ya, inilah waktunya untuk menghapus alam semesta itu. Hei, kemana perginya orang-orang ini? Zeno, yang dengan penuh semangat mengamati hilangnya bola naga super, kembali sadar dan menyadari bahwa semakin sedikit orang di sekitarnya. Dia menghitung dengan jarinya dan menjadi bingung lagi. Zeno sama, jangan khawatir, mereka telah meninggalkan alam nol. Imam besar menyipitkan matanya. Zeno hanya peduli pada pengurangan jumlah alam semesta, bukan kemana makhluk hidup di dalamnya akan pergi. Sejak awal, tujuannya untuk menghapus alam semesta adalah karena jumlahnya terlalu banyak. Zeno tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi aku harus menghapusnya. Mengatakan itu, Zeno mengangkat lengan kecilnya dan cahaya terang berkilauan menyinari telapak tangannya. Sial, kamu tidak bisa. Jika kamu ingin membuatku menghilang, maka aku akan membawa kalian semua bersamaku. Saat Zeno hendak menghapus alam semesta, kemarahan Kui telah semakin besar dan dia tidak tahan membayangkan orang lain bahagia saat dia meninggal, jadi dia tiba-tiba menyerang manusia alam semesta lain. Energi penghancuran berwarna ungu pucat menyapu dan sepertinya itu akan membunuh kontestan alam semesta lain. Pada saat itu, sesosok tubuh tinggi memblokir energi tersebut dan Siaya, dengan sinar dingin di matanya, menghancurkan energi tersebut dengan serangan telapak tangan, lalu tiba-tiba muncul di depan Kuitela dan meninju kepalanya. Bang! Sebuah serangan dahsyat menghantam kepala Pratila, dan matanya melotot saat darah mengucur dari mulutnya, kepalanya hampir hancur karena pukulan itu. Tanpa batasan, Pratila sudah menjadi orang yang terkutuk di mata Siaya, jadi kali ini serangan Siaya sangat kejam, mengarah langsung ke titik vital. Meskipun dia tidak membunuh Pratila dalam satu pukulan, kekuatan dahsyat yang disuntikkan ke dalam tubuhnya hampir menghancurkan seluruh organ dalamnya. Pratila memuntahkan darah saat tubuhnya jatuh tak terkendali ke kedalaman kehampaan. Hahaha, layani dia dengan benar. Beerus mengutuk. Klein mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, bertingkah sembarangan. Bomen, badut. Petik 2, Jiren tidak berkomentar, karena serangan Siaya yang hampir mematikan terhadap Kuitela, mereka semua mengira itu wajar saja, dan pada saat ini, kemampuan Erase Zeno juga diaktifkan. Semua orang melihat kilatan cahaya yang besar dan transparan, yang sangat terang sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh orang dari alam semesta 4 dan alam semesta 9 diselimuti cahaya putih. Maaf, aku tidak bisa melindungi kalian semua. Dewa penghancur Sidra alam semesta 9 tampak bersalah. Sidra sama, selamat tinggal. Saat semburan cahaya singkat itu pecah, semua orang di alam semesta 4 dan alam semesta 9 menghilang, bersama dengan Dewa Penghancur Kuitela, tidak meninggalkan apapun selain bubuk kristal yang berserakan di alam nol. Pada saat yang sama, di luar alam nol, 7 alam semesta lainnya di ruang multiverse juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, seperti keruntuhan gravitasi, 7 alam semesta masif secara bertahap menyusut menjadi satu titik, dan dengan kilatan cahaya pucat. Mereka akhirnya menghilang. Setelah 7 alam semesta menghilang, ruang multiverse tiba-tiba ditinggalkan dengan kekosongan yang besar, dan 5 alam semesta yang tersisa mulai menyusun ulang dirinya sendiri, menyusun dirinya dalam bentuk segi 5 di sekitar titik asal pusat. Hahaha, mereka semua menghilang. Suara Zeno yang kekanak-kanakan bergema di kehampaan, sama sekali tidak menyadari nyawa yang telah dia bahayakan karena tindakannya. Siaya dan para dewa lainnya diam-diam memperhatikan Zeno, seolah berduka atas nyawa yang hilang, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dibandingkan dengan dewa lainnya, perilaku Zeno yang berubah-ubah dan sewenang-wenang hampir merupakan bawaan lahir, karena pikirannya yang belum dewasa dapat menyebabkan dia melakukan sesuatu yang tidak terduga kapan saja. Namun, justru di dalam bingkai kecil Zeno lah kekuatan multiverse yang paling kuat disembunyikan.
Kekuatan tertinggi dan tak tertandingi hanya bisa dikagumi. Baiklah, keputusan Zeno sama telah berakhir. Kali ini, total 7 alam semesta telah lenyap, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus menganggap ini sebagai peringatan dan berusaha mengembangkan alam semesta Anda, agar tidak membuat marah Zeno sama lagi, kata Imam Besar sambil tersenyum. Ya, semua dewa penghancur dan Kai tertinggi menggigil dalam hati sebagai tanggapan. Meskipun mereka telah menghindari nasib terhapus oleh Zeno kali ini, para dewa penghancur diam-diam memutuskan bahwa mereka harus segera meningkatkan kekuatan alam semesta mereka, setidaknya memastikan bahwa kekuatan tempur kelas atas mereka tidak tertinggal. Imam Besar kemudian melihat ke arah malaikat alam semesta 4 dan 9 dan berkata, kamu juga bisa kembali sekarang. Karena alam semesta 4 dan 9 telah sepenuhnya lenyap, Anda tidak perlu tertidur, melainkan kembali ke istana malaikat dan menunggu saat-saat terakhir tiba sebelum kembali ke alam malaikat. Biasanya, ketika dewa penghancur dari alam semesta dilenyapkan, malaikat yang bersangkutan juga akan tertidur, menunggu dewa penghancur berikutnya lahir. Namun, karena alam semesta telah lenyap sama sekali, malaikat tidak perlu tidur dan dapat kembali ke istana malaikat untuk menunggu. Mereka pada akhirnya akan bergabung dengan malaikat lain dari alam semesta paralel dan kembali ke alam malaikat ketika era berakhir. Namun sebelum zaman berakhir, para malaikat yang belum tertidur karena lenyapnya alam semesta mereka tidak akan bisa muncul atau bahkan keluar dari istana malaikat, hampir seperti sedang tertidur. Ya, Imam Besar sama. Sesuai dengan perintah Imam Besar, malaikat alam semesta 4, Koknak, dan alam semesta 9, Mohito, dengan hormat membungkuk kepada Imam Besar, sebelum berubah menjadi dua berkas cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Babak 860, Raja Waktu. Setelah kepergian kedua bidadari tersebut, pertunjukan alam semesta 4 dan alam semesta 9 resmi berakhir, dan dengan hancurnya kedua alam semesta ini, turnamen kekuasaan pun akhirnya berakhir. Turnamen yang diselenggarakan secara sewenang-wenang oleh Zeno ini pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya 7 alam semesta di ruang multiverse. Di alam nul yang luas, semua orang tidak segera pergi. Pada saat ini, Dewa Penghancur Alam Semesta satu sebelumnya, Iwan, tiba-tiba bertanya kepada Imam Besar, maaf Imam Besar, sekarang makhluk hidup di semua alam semesta lainnya telah dipindahkan ke alam semesta yang simetris, itu mudah untuk mengatur manusia, tapi bagaimana Dewa Penghancur dan Kai tertinggi alam semesta itu bisa ditahan? Juga, apakah ini berarti setiap alam semesta akan memiliki dua dewa penghancur mulai sekarang? Pertanyaan ini juga menjadi perhatian semua orang. Mendengarnya, Siaya melirik ke arah Imam Besar. Imam Besar tersenyum dan berkata, tidak sesederhana itu, di masa depan, setiap alam semesta dapat memiliki banyak Kai tertinggi, banyak malaikat, tetapi hanya satu dewa penghancur. Dewa penghancur yang telah dipindahkan ke alam semesta Anda akan kehilangan posisinya sebagai dewa penghancur dan diturunkan menjadi trainee God of Destruction. Mengapa demikian? Setelah mendengar perkataan Imam Besar, semua orang menjadi bingung. Mungkin ada banyak Kai dan malaikat tertinggi, tapi mengapa hanya ada satu dewa penghancur? Setelah berpikir sejenak, Siaya memahami alasan di balik pengaturan Imam Besar. Karena dewa penghancur memiliki kekuatan penghancur, dan masing-masing dewa penghancur adalah makhluk yang liar dan sulit diatur. Misalnya, dewa penghancur yang ditransfer ini, jika mereka juga memegang posisi dewa penghancur, tidak perlu menunggu alam semesta menjadi kacau, pertarungan antara dua dewa penghancur sudah cukup untuk mengubah alam semesta terbalik. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas internal di alam semesta, hanya ada satu dewa penghancur resmi, namun jumlah dewa penghancur yang dilatih dapat ditingkatkan. Selain itu, strategi memiliki beberapa Kai tertinggi yang berhubungan dengan satu dewa penghancur juga meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dewa penghancur dan mencegah dewa penghancur binasa karena kematian Kai tertinggi. Tentu saja, mereka yang sebelumnya menjabat sebagai dewa penghancur, seperti Champa, akan tetap mempertahankan alam ilahi tingkat ketiga tetapi tanpa energi penghancur. Namun, trainee God of Destruction di masa depan tidak akan seberuntung itu. Alam, setelah dicapai dan dipahami, menjadi miliknya sendiri. Semua dewa penghancur adalah makhluk tua yang berpengalaman dan kecil kemungkinannya mereka telah duduk di alam ilahi tingkat ketiga, alam dewa penghancur, begitu lama tanpa memahami arti dari alam tersebut. Alam ilahi tingkat ketiga, yang memegang posisi ilahi, dapat dianggap sebagai manfaat yang diberikan kepada para dewa oleh alam semesta. Jika seseorang tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu bukan salahnya, dan mereka hanya bisa dengan jujur memahaminya. Setelah memahami maksud dari Imam Besar, para dewa penghancur yang tersisa juga menjadi tenang. Dewa penghancur yang dulu kini akan pensiun seperti Iwan dan lainnya, mundur dari posisinya sebagai dewa penghancur. Seluruh alam semesta telah memasuki era perkembangan baru. Adapun adanya banyak malaikat, itu karena setelah perang ini, alam semesta yang masih hidup, kecuali virus dari alam semesta 7, yang masih berada di alam ilahi tingkat ketiga, sisanya telah memasuki atau akan memasuki tingkat keempat, dari alam ilahi. Pada saat itu, kekuatan satu malaikat tidak lagi mampu menahan mereka. Misalnya Siaya, Kusu bukan tandingannya di saat normal, lalu bagaimana dia bisa menahannya? Melihat bahwa semua orang tidak memiliki pertanyaan lain, mata ungu Imam Besar mengamati tubuh para dewa dan kemudian mengumumkan, mulai hari ini, hanya akan ada 5 alam semesta di multiverse, dan tidak akan ada lagi alam semesta yang simetris. Oleh karena itu, nama masing-masing alam semesta juga akan disesuaikan.
Menurut hasil kompetisi hari ini, God of Destruction Siayas Universe 10 sekarang menjadi Universe 1, God of Destruction Bomens Universe 8 berganti nama menjadi Universe 2. Dengan cara ini, Universe 7 Virus akan menjadi Universe 5 di masa depan. Penyesuaian seperti ini telah terjadi berkali-kali dalam sejarah, dari 18 alam semesta awal, hingga 12 alam semesta selanjutnya. Setiap alam semesta memiliki nama yang berbeda pada tahapan yang berbeda, jadi terhadap metode imam besar dalam menyesuaikan nama alam semesta, para dewa tidak keberatan. Melirik ke semua orang, imam besar mengangguk ke arah Zeno, dan merasa bahwa pengaturan yang dia buat sudah jelas, jadi dia bersiap untuk kembali ke istana Zeno bersama Zeno. Kalian semua bisa mundur sekarang. Imam besar berbicara dengan tenang, tetapi saat dia hendak pergi bersama Zeno, kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba, seluruh alam nul mulai bergejolak tanpa peringatan. Batas kehampaan yang dalam sepertinya berada di bawah tekanan dari suatu kekuatan eksternal, seperti bola terjepit yang tiba-tiba meledak, memperlihatkan celah yang darinya cahaya berwarna pelangi akan muncul. Imam besar mengerutkan alisnya dan berseru, seolah ada sesuatu yang di luar dugaannya. Tanpa banyak berpikir, imam besar melangkah maju, berdiri dengan tangan bersilang di depan yang lain, menatap ke arah cahaya berwarna pelangi yang akan turun. Saat itu, batas alam nul akhirnya pecah dan kekuatan yang luar biasa turun ke atas mereka semua, membuat semua orang kewalahan dengan kekuatannya. Entah itu dewa penghancur atau malaikat, mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka di hadapan tekanan yang sangat besar dan luar biasa ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua dewa memasang ekspresi kaget di mata mereka. Jika hal ini terjadi pada dewa penghancur, maka akan lebih buruk lagi bagi manusia yang lebih lemah. Merasakan tekanan yang luar biasa dan tak tertandingi, wajah Siaya tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat orang-orang di sampingnya, seperti Siling dan lainnya, yang berjuang untuk berdiri, dan dengan cepat melepaskan kemampuan ruang waktunya untuk melindungi orang-orang di alam semesta 1 dan alam semesta 5, alam semesta 10 dan alam semesta 7 asli di sampingnya. Sia, apa yang terjadi? Siling bertanya dengan suara gemetar. Saya tidak tahu, kata Siaya kaget. Diiringi suara benturan, retakan di kehampaan alam nul semakin membesar. Ketika sinar cahaya warna-warni menyatu, hukum di sekitarnya mengelak ke samping, dan sebuah istana megah turun dari kehampaan. Istana megah yang dikelilingi perbukitan hijau yang menjulang tinggi dan perairan biru berkilauan ini dipenuhi dengan suasana ketenangan dan keabadian. Tiba-tiba, pintu istana terbuka dan sesosok emas perlahan-lahan muncul di kehampaan, saat seorang wanita cantik berambut pirang berwajah dingin berjalan keluar dari kehampaan. Dia adalah seorang wanita cantik dengan mata biru-biru. Dia anggun, murni dan tidak ternoda, dan kata apapun yang digunakan untuk menggambarkan kecantikan tidak pantas untuknya. Tirai rambut emas secara alami menjuntai ke bawah, dan mata biru-birunya seperti kolam jernih dan berkilau dengan sedikit riak. Siapa dia? Siaya menatap orang di depannya. Wanita yang muncul sangatlah cantik, aura tertingginya membuat segala sesuatu di dunia terasa rendah diri, dan dia hanya bisa dikagumi dari kejauhan. Di antara semua wanita cantik yang pernah dilihat Siaya, hanya pejabat agung surga yang memiliki aura yang sama. Bahkan Vados atau Siling dan yang lainnya tidak memiliki perasaan transenden dan tidak ternoda yang dimiliki wanita ini. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan saat pertama kali menghadapi pejabat agung surga. Imam besar terkejut melihat kemunculan tiba-tiba wanita itu, lalu dia menyembunyikan ekspresinya, dan dengan hormat melangkah maju, selamat datang, Raja Waktu sama. Raja Waktu. Petik 2. Alamat imam besar tentang wanita itu membuat jantung Siaya berdebar kencang, dan dia menatap wanita itu lagi. Wanita cantik luar biasa di depannya sebenarnya adalah atasannya, pencipta Time Realm, Time King. Ini adalah pertemuan pertama Siaya dengan Time King, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa penampilan cantik Time King sepertinya agak familiar. Benar sekali, mirip dengan Android 18, namun hanya dari segi warna rambut dan warna mata saja. Ciri-ciri dan temperamen mereka sangat berbeda. Raja Waktu. Zeno tiba-tiba berteriak, seperti tikus yang bertemu kucing, dan langsung berlari menuju istana kecilnya sendiri. Melihat hal tersebut, kedua pengawal setianya langsung berjaga di depan Zeno, namun dari keringat di dahi mereka terlihat bahwa mereka juga takut pada Raja Waktu. Jika ada yang ditakuti Zeno di dunia ini, itu hanyalah Time King. Saya bertanya-tanya mengapa Time King turun, instruksi apa yang Anda miliki untuk kami? Imam besar bertanya dengan sikap tenang dan tenang. Wajah cantik Time King menunjukkan sedikit senyum menawan dan suaranya seperti musik surgawi. Saya datang untuk mengingatkan Anda bahwa alam semesta di multiverse tidak boleh dikurangi terlalu banyak, jika tidak maka akan sangat merugikan era Anda. Apakah kamu mengerti, Zeno kecil? Pupil jernih seperti permata Time King memandang Zeno seolah memperingatkannya, membuat Zeno begitu ketakutan hingga dia mengangguk berulang kali. Ya, saya tidak akan menghapus alam semesta manapun lagi. Juga, Istana Raja Roh telah muncul di dunia ini, kamu dapat mencoba menemukannya dan mungkin akan ada hasil yang tidak terduga. Raja Waktu, apa maksudmu dengan Istana Raja Roh? Imam besar bertanya-tanya, ketika ingatan tentang istana yang dikendalikan oleh malaikat kegelapan Lancius di inti multiverse muncul di benaknya, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Time King menggelengkan kepalanya, kamu harus mencari tahu sendiri, itu sudah kembali ke Timelin ini.
Tanpa menjawab pertanyaan imam besar, Time King tiba-tiba tersenyum ke arah Virus, lebih tepatnya ke arah Android 18, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur dan cahaya keemasan bersinar dan Time King serta istananya menghilang dari alam nul. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.